Selamat malam teman-teman AFC semua di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara juga. Kota Jambi hadir, boys. Saya baru ini ya, Kota Jambi hadir. Jakarta kayak sepi nih, Jakarta nggak ada yang hadir nih harusnya nih. Tangerang juga kayaknya sepi, Medan juga kayaknya sepi ya. Ini sepi semua nih, nggak ada yang absen soalnya. Jogja, oh mantap. Bunda Harti, selamat malam. Solo hadir, Cikarang hadir Pak, Bali, wah kan langsung rame kan? Tetap saya nggak, oh Jakarta hadir ada 2 orang, kirain nggak ada. Tangerang hadir, mantap. Manado, Jayapura, wah mantap Jayapura. Oke, Pontianak, Batam, Ambon, Sleman, Bandung, sip. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan janji saya selama hampir 1 bulan lamanya mencari-cari ya kan kayak Sung Gokong dulu mencari kitab suci, kalau saya mencari orang yang bisa beduk ya. Nah, jadi hari ini puji Tuhan saya mendapatkan 2 orang yang bisa, yang berminat dan bersedia untuk membawakan acara beduk hari ini. Eh, Salah satunya ini dokter pastinya teman-teman, pernah juga bawa Zoom nasional juga di hari Sabtu. Dan satunya lagi ini Shogun kita yang baru-baru ini juga lagi itu ada bawa LOP ya kalau nggak salah. LOP sorry, ada bawa bisnis talk juga. Jadi teman-teman hari ini beduk. Nah buat yang belum tahu, ini kan beduk kayaknya masih kurang umum ya. Ini kayak teman-teman taunya hari Rabu, oh yaudah LOP, LOP, LOP gitu. Beduk ini kita baru jalan tuh, ini yang ketiga teman-teman. Selama EFC berdiri, beduk ini baru 3 kali. Berbahagialah teman-teman semuanya yang hadir di beduk ketiga ini ya. Jadi kalian adalah orang-orang awal lah ini, karena ini baru 3 kali. Jadi teman-teman, beduk ini acara apa? Beduk ini nggak ada kaitannya tentang sama Lebaran, Idul Fitri, nggak, bukan ya. Beduk ini singkatan teman-teman, beduk ini bedah produk. Oke, jadi sesuai temanya, kita hari ini akan bedah produk. Bedah produk apa nih Pak? Bedah produknya ini ada produk utama AFC. Baik dari Subarasi, iya. Utsukushi Gold, iya. Terus ada glimpse lah, ada sedikit mungkin ya, nanti kalau yang mau tanya tentang Hikari atau apa, nggak apa-apa, kayaknya boleh gitu loh ya kan. Karena kan Hikari ini hype banget. Saya buka tiket nggak nyampe seminggu, habis ya kan. Jadi kayaknya hype banget, orang-orang semuanya pada mau ini banget. Ya mungkin mau tanya-tanya lah, bisa lah yang umum-umum ya, tapi teman-teman ya, karena jujur Niko dan tim dokter masih lagi menyusun untuk presentasinya seperti apa. Dokter itu juga mungkin nanti lagi ada riset-riset juga gitu kan, lagi ada baca-baca juga segala macam untuk nanti mungkin ada uji klinisnya seperti apa, nanti mungkin manfaatnya seperti apa yang lebih dalam dan lain-lain. Karena kan kalau yang kita tahu ya selama ini Hikari ini selalu dibilangnya, Hikari ini kan bahasanya cahaya ya, bahasa Indonesia. Jadi katanya untuk anak-anak, untuk orang tua yang mungkin matanya udah rada. Kalau dari saya teman-teman, Hikari ini bisa antara dua, buat mata dan otak. Otak ini banyak banget. Otak ini ada saraf-saraf otak yang terganggu, ada Parkinson, ada Alzheimer. Kalau di anak-anak ada hiperaktif itu juga dari otak. Terus ada autism mungkin ada dari otak juga. Terus saya juga baru baca-baca lagi, ada banyak banget gangguan-gangguan pada anak. Jadi jatuhnya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan kalau untuk orang tua juga ada yang rabun, dari rabun jauh, rabun dekat, bisa jadi normal. Terus tadinya mungkin matanya minus, plus, atau apa kayak begitu. Kita nggak bisa, lagi-lagi, kita bukan obat, jadi kita nggak bisa ngeklaim bisa sembuh. Tadinya pakai kacamata, terus jadi nggak pakai kacamata, ya itu mau operasi, bukan minum Hikari gitu ya. Jadi bukan seperti itu, cuman mungkin tadinya misalkan plus 2,5 nih, contoh gitu ya, plus 2,5, harusnya kita seiring bertambahnya usia, pasti, itu pasti, semua orang yang saya kenal pasti nambah, plusnya nambah, minusnya nambah, segala macam semuanya nambah. Ini mungkin dengan konsumsi kari jadi nggak nambah. 5 tahun, 10 tahun ke depan nggak ada yang tahu gitu loh. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu Hikari ya. Jadi balik
ke topiknya. Hari ini kita akan bahas beduk, tapi mungkin kita lebih utamain yang ada dulu aja produknya, karena kalau yang masih gaib ya, yang belum ada ya produknya buat apa kita ngomongin dulu ya. Mendingan yang ada dulu nih kan. Yang teman-teman mungkin ada yang mau tahu lebih banyak tentang Subarasi, tentang Utsukushi, boleh nanti dengerin dulu materinya. Nggak ada gimana banget sih, hari ini kayaknya santai, ngobrol-ngobrol ala-ala podcast saja, tapi kita akan denger berbagai macam pengetahuan baru tentang produk pastinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Malam, yes. Oke, sebentar. Dokter. Oke, nah ini udah ada Cilavina nih. Saya spotlight dulu. Malam, Ci. Malam, Angga. Malam semuanya teman-teman FC. Dimanapun berada, seru nih kayaknya tadi ya. Sampai ada Bunda Harti. Wah, luar biasa ya. Aku salut loh sama Bunda Harti, Angga. Jadi Mhm. meskipun Bunda Harti kan udah eh, berumur gitu ya, berusia 60 tahun ke atas, tapi masih mau apa ya, punya kerendahan hati untuk selalu mau belajar gitu ya. Salut buat Bunda Harti. Mungkin kalau teman-teman yang baru hadir belum tahu siapa Bunda Harti. Bunda Harti adalah ini ya, kepala Yayasan Edukasi Yayasan Edukasi Kanker Indonesia. Jadi malam hari ini juga ada nih tadi ya. Salut buat Bunda Harti nih. Oke, nah itu ya teman-teman. Ini ada Cilavina. Nanti mungkin Hmm. penjelasan apa. Kayak kalau Cilavina sih menurut saya nggak usah perkenalan lagi lah ya. Udahlah ya, Cilavina. Jadi, Oke, oke. Gimana, Kak? yes, jadi mungkin saya minta bantuan Cilavina aja untuk Ya. memperkenalkan siapa sih pendamping Cilavina hari ini untuk dari sisi medical expertnya gitu kan. Dan kira-kira hari ini akan lebih beratnya ngomongnya kemana? Apakah mungkin Ya. lebih ke arah manfaatnya, lebih ke arah ingredientnya, atau lebih ke arah apa gitu? Silakan kan. Ya. Ini kan Cilavina nih MC kondang ya teman-teman ya. Jadi kayaknya kalau saya yang bawain acaranya kayaknya terlalu melangkahi gitu ya kan. Jadi mending udah kasih Cilavina aja. Bisa Oke, aja, enggak? yes. Biar mau Oke. lagi Ci, nanti aku jadi MC lagi Ci. Iya, siap. Oke, thank you. Silakan Oke. Cilavina. Ya, ya Angga, selamat malam semuanya. Selamat malam Dokter Kiki. Nah, Selamat malam, teman-teman, Mbak Vin. buat yang hadir malam hari ini, thank you buat waktunya. Untuk yang mau undang member baru boleh ya. Untuk yang mau mengundang calon prospekan juga boleh ya malam hari ini. Nanti kita perkenalan dulu deh ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, saya Lavina, saya ibu rumah tangga ya. Saya join di AFC itu dari April 2018. Ya, nah malam hari ini kita punya kesempatan istimewa teman-teman karena ini dokter yang bukan sembarang dokter ya, susah sekali ya punya janji dengan beliau ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ketemu dengan beliau itu konsultasi harus bayar loh ya. Nah malam hari ini nanti di akhir acara teman-teman boleh ada tanya-tanya ya, konsultasi gratis ya. Jadi makanya ikutin ya, ikutin. Nah boleh kita perkenalkan dulu ya siapa tamu dokter kita malam hari ini ya. Silakan malam Dokter Kiki. Malam Mbak Vin, jelas nggak suaranya? Iya, jelas. Jelas, Dok, jelas. thank you ya Ya, udah mau ya, ngisi acara sama-sama. malam hari ini. Nah, Ya. Dok, mungkin ada yang belum kenal nih. Boleh Oke. diceritain kenalan diri, dokter, backgroundnya Mhm. apa gitu ya, Oke, biar teman-teman pada oke. tahu gitu. Oke, selamat malam teman-teman semua se-Indonesia. Nama saya Dr. Sukri Siagian, akrabnya dipanggil Dr. Kiki. Saya dokter umum yang berpraktisi di bidang estetika kecantikan kulit. Ya, kemudian saya mengenal produk AFC ini sudah dari tahun 2020. Ya, 2020, dan kemudian banyak sekali pasien-pasien yang sudah terbantu dengan produk uh, Subarasi dan Utsukushi ini. Dan ini bukan hanya untuk organ tubuh dalam atau keluhan-keluhan penyakit degeneratif lainnya, tapi juga untuk kulit dan intinya keseluruhan tubuh gitu. Nanti kita akan bedah satu-satu. Ya, Oke, begitu, Mbak Bin. luar biasa. Ya, thank you dok. Nah, jadi Thank you. dihubung tadi ya, dokter Kiki ini berarti spesialisnya banyak di ini ya, klinik ya.
Ya, di kulit, ditingkatkan. kecantikan. Ya, Nah, teman-teman ya. yang mau awet muda, ya, Mhm, anti aging. Nah, malam hari ini kita mhm. mau tanya-tanya Dokter Kiki, ya. Ayo, Baik, boleh baik. diundang lagi teman-teman. Ya, lihat tuh, teman-teman bisa lihat ya, kulitnya Dokter Kiki itu Oh, glowing banget, kurang teman-teman. Kalau jelas. lihat dari dekat, nggak ada kerutnya sama sekali, ya. Eh, Dok, mungkin Kalau ini ini kalau sudah di saya jelas sih belum? cukup jelas suaranya. Suaranya Oke, gimana, teman-teman? Suaranya Dokter Kiki jelas nggak? cukup jelas. Kalau di aku sih cukup jelas. Ada teman-teman yang belum jelas. Jelas, aman. Oke, Oke, aman. Sebentar. jelas ya. Oke, Dok, ini sebelum teman-teman nanya, aku nanya dulu, Dok. Jadi sebenarnya Boleh, aku boleh. sama Dokter Kiki ini sering konsultasi, teman-teman ya. Jadi kalau kulit apa, nah ini aku langsung nanya Dokter Kiki. Jadi kalau misalnya mau ke klinik ini, nanti aku konsultasi dulu sama Dokter Kiki. Dok, ini oke nggak gitu ya harganya? Nah, Dokter Kiki Oke, tahu. Jadi ya. nggak mungkin aku kemahalan karena udah konsultasi dulu sama Dokter Kiki ya. Oke. Nah, Dok, ini ada Mhm, pertanyaan pertama ya. Kalau selama mhm, ini, Dok, usus ini kan selama ini digadang-gadang tuh sebagai otak kedua iya. terbesar pada Mhm, manusia ya. Nah, mhm, ini kan Dokter Kiki di spesialis kulit kecantikan ya, mhm, estetika. Nah, kalau kulit ini mhm. gimana sih, Dok? Nah, seberapa Oke, penting ya kulit oke. bagi organ tubuh manusia? Yang Jadi lainnya. mhm. Jadi sebenarnya organ terbesar di tubuh manusia itu adalah kulit, ya. Jadi organ terbesar di tubuh manusia itu adalah kulit. Dia itu kalau di persentase itu 16% dari keseluruhan tubuh, ya. Sebenarnya Wow, organ yang paling luas, 16%. ya, Hmm. 16%. Nah, kemudian kalau direntangkan itu luasnya kurang lebih 2 meter persegi. Oh, itu Ya, kulit semua kurang ya, lebih. kulit semua. Ya, seluruh seluruh kulit luar Hmm. tubuh. Nah, Hmm. kemudian nanti ketebalannya itu beda-beda dan sensitivitasnya juga beda-beda. Nah, mengingat karena ini juga adalah organ paling besar, artinya dia juga eh, memerlukan perhatian-perhatian yang khusus, termasuk kita merawat kulit. Nah, karena kenapa? Sebenarnya fungsi kulit itu banyak banget ya, banyak banget. Nah, ada yang untuk sensori, untuk peraba, kemudian ada untuk menjaga suhu tubuh atau termoregulator, kemudian Hmm. juga ada untuk proteksi, ya, proteksi terhadap bakteri, infeksi virus dan jamur itu mulainya dari kulit. Kemudian ada juga fungsinya lagi itu untuk absorpsi, ya, ada beberapa bahan-bahan tertentu yang memang harus dimasukkan melalui kulit, ya, transdermal. Hmm. Nah, jadi kemudian ada lagi fungsinya yang lagi itu adalah produksi vitamin vitamin D. Ya, tempat Oh. produksi vitamin D itu ya ada di Hmm. kulit bersama dengan nanti sinar matahari. Nah, Hmm. kemudian ada yang lebih penting lagi dari semua itu. Kenapa? Hmm. Kalau gini contohnya, kalau kita merawat tanaman, ya merawat halaman, Hmm. apapun yang tumbuh, karena kita tiap hari ngerawat, apapun yang tumbuh, misalnya rumput-rumput liar, atau misalnya katakanlah ada kotoran hewan datang yang bukan punya kita, pasti kita alert, langsung alert. Nah, Hmm. tapi kalau kita tidak pernah merawat, tidak pernah memperdulikan, jadi nggak pernah kita pedulikan halaman rumah kita, jadi kita tumbuh rumput kita juga nggak tahu. Nah, di sini Hmm. ada fungsi dari, kalau dulu disebutnya sih immune organ ya, tapi kalau saya menyebutnya itu sebagai indikator utama. Jadi kalau Hmm. ada kelainan di dalam tubuh, yang pertama Hmm. kali terlihat itu bisa di luar tubuh. Wow, di kulit gitu Ya, ya, Dok, salah satunya. ya, Tadi di pertanyaan kulit. Bunda Hati itu pas tuh ya. Di kulit kelainannya. Misalnya, contohnya, coba teman-teman lihat sekarang ini. Ada mungkin penebalan ya, penebalan namanya akanthosis nigricans. Itu penebalannya rata-rata misalnya di daerah leher ya. Ya, di Hmm. daerah leher ataupun di daerah lipatan. Nah, misalnya kalau kita berikan pelembab, misalnya kita berikan pelembab atau kita berikan misalnya zat-zat yang bersifat bahan-bahan yang untuk mencerahkan ya, yang bisa diperoleh bebas. Kalau dia hanya keluhan di kulit itu sendiri, dia akan gampang untuk teratasi. Ya, Hmm. ibarat kata tuh, pernah lihat nggak iklan-iklan tuh kalau di tengkuknya sini, di pundak di tengkuknya sini Hitam-hitam digosok, ya. iya, hitam tebal menebal, Hmm. kemudian digosok dengan scrub kemudian bersih, berarti Hmm. artinya hanya penumpukan sel kulit mati. Berarti kurang bersih ya, Nah, Dok, ya itu iya, mandinya. kurang bersih. Nah. Tetapi ada yang tidak hilang dengan hanya misalnya Udah digosok, udah ditopikal, di-scrub tetap. ya, tidak hilang, Hmm. ataupun misalnya dihilang kemudian dia akan muncul kembali.
ya. Nah, Hmm. kalau dia nggak hilang atau muncul kembali dan dia muncul kembali, artinya dia bukan kelainan di kulit itu sendiri, semata-mata bukan di kulit itu sendiri kelainannya. Jadi misalnya contohnya kelainan yang saya sebut tadi itu akanthosis nigricans itu salah satu petanda dari tingginya kadar gula di dalam darah. Oh, oke. Jadi itu Tingginya kalau kadar gula. misalnya orang diabetes Ya, kali ya biasanya ya. ya, pada diabetes. Ya, pada diabetes. Hmm. Kemudian ada lagi dia kalau misalnya orang itu scaly skin. Scaly skin itu ibaratnya kulitnya itu rapuh banget ya. Rapuh, Hmm. mudah terkelupas gitu. Padahal dia sudah sering misalnya pakai lotion pelembab, kemudian keluar dia pasti pakai SPF ya. SPF yang untuk Hmm. tubuh dan seluruh wajah, tetapi kulitnya itu Hmm. tetap kering dan gampang terkelupas, itu bisa Hmm. jadi penanda dari menurunnya kadar hormon tiroid atau hipotiroid. Oh, oke. Jadi kalau kulit Iya, kelupas-kelupas tuh itu berarti iya, hormon tiroidnya ada masalah kemungkinan ya. Nah, iya. teman-teman boleh pakai Pada, catatan ya. Aku aja sambil Heeh. nyatet nih teman-teman ya. padahal padahal misalnya dia kan udah ini, oh dokter saya udah merawat kulit nih, saya sabunnya aja udah yang bagus, yang gentle, yang tanpa kandungan sulfat, saya pakai Hmm. lotion, tapi kenapa ya kulit saya itu gampang terkelupas, tipis, scaly, Hmm. namanya scaly skin. Nah, padahal saya itu kalau keluar rumah aja udah pakai sunblock untuk wajah, sunblock untuk tubuh, pakai payung lagi misalnya gitu, tetapi kondisinya seperti itu. Nah, coba cek kadar tiroidnya. Ya, Hmm. nah kelainan kulit Oke. yang saya sebutkan tadi, scaly skin itu biasanya kita Hmm. temukan pada penderita-penderita hipotiroid atau yang kekurangan hormon tiroid atau hormon tiroidnya sangat berkurang sekali. Ya, Kalau hyper enggak ya, Dok? Hypotiroid. iya hipotiroid, ya Oke. hipotiroid. Nah, nanti biasanya kalau pada orang hipertiroid itu tidak jarang itu dia kalau yang hiper tuh kulitnya lebih gelap ya, kulitnya Oh, lebih kalau menggelap kalau karena hyper lebih gelap ya kulitnya. iya lebih gelap karena pigmen Hmm. melaninnya produksi pigmen melaninnya semakin tinggi gitu. Oh, oke. Nah, misalnya Dok, pada heeh. ya, Gimana, Dok? Misalnya ada pada apa? satu ada satu lagi ini yang paling umum ya, ada yang paling umum. Teman-teman pernah ngelihat nggak Heeh. di sudut mata itu ada namanya santelesma. Matanya kayak mata Sudut bebek, mata mata luar. itik di sini, di sudut mata dalam. Oh, di dalam. Gimana, Dok? Iya, ada dia kayak tumpukan lemak berwarna kuning, dia persis di sini. Pernah lihat bebek nggak itik? Itik. Gak pernah Pernah perhatiin lihat? sampai ininya sih. Oke, jadi coba nanti perhatikan itik atau bebek itu memang kan ada jengger yang di sini ya memang normal. Nah, Mm-mm. pada kita manusia kadang dia muncul santelesma, dia Mm-mm. soknya berwarna kuning, dia kadang Mm-mm. kecil kemudian dia melebar sampai ke sini, melebar. Dan itu kalau hanya diangkat saja, dia akan terus muncul. Dan pengalaman saya, kalaupun itu harus diangkat, dia akan muncul lebih banyak dan lebih besar. Oh, itu nonjol Nah, gitu keluar, Dok. Kayak jerawat. nonjol. Bukan jerawat, Hmm. malahan plak. Coba-coba nanti teman-teman Oh, kalau misalnya ada waktu, coba di Google namanya santelesma, pakai X, santelesma. hmm. Iya. Oke, oke. Nah, Hmm. itu juga salah satu penanda bahwa gangguan Hmm. dislipidemia ya dalam hal ini kolesterol jahat di dalam tubuhnya itu cukup tinggi. Hmm. Oh, jadi itu bisa indikator itu Iya, ya, indikator bahwa tadi indikator. kolesterol. Iya. Nah, satu Hmm. lagi ada yang baru-baru ini ditemukan bahwa ada Hmm. misalnya teman-teman tuh sering mengalami gangguan kayak apa disebutnya dermatitis namanya Hmm. dermatomyositis. Eh, Hmm. dia itu di daerah dada sampai ke daerah perut. Hmm. Daerah dada ke daerah perut. Selama ini saya baca aja dari penelitian itu adalah yang terbaru bahwa ini ada kaitannya dengan kanker usus. Wow. Itu Ya, gimana, Dok? Tadi sorry, apanya? dia Dari dada bentuknya ke seperti ya dari dada sampai ke perut. Dia bentuknya seperti ruam oh, ruang. merah terus-terusan gitu. Ya, Hmm. namanya dermatomyositis. Ya, namanya dermatomyositis. Hmm. Dia kayak apa namanya? Bentar, kayak ruam kemerahan, kemudian dia Hmm. itu uh, ada uh, ada benjolan-benjolan seperti itu. Nah, ini Hmm. ditemukan ada hubungannya dengan kanker usus. Wow. Berarti sampai Hmm. segitunya. Aku pikir kan kulit tuh Ya, biasa
cuma kecantikan gitu kan. iya, Ternyata iya. bisa sampai indikator bahwa dia terkena kanker ya dok ya kalau dari kulitnya yang Iya, bermasalah tadi ya, dari termasuk kulit, ada ya, hipotiroid, ada diabetes, ada itu bisa hipotesis. kebaca Iya, ya. bisa kebaca. Hmm. Jadi kulit itu sebenarnya jendela apa yang ada di dalam. Oh, Ya, cerminan ya. Jadi iya, sebenarnya itu tuh kayak cerminan. cerminan. Ya, Cerminan organ dalam kita tuh sehat apa enggak gitu ya, sehat Dok ya. apa enggak itu dilihat dari kulitnya gitu. Nah, ya, Dok, Nah, jadi apa itulah aja yang pentingnya dia tadi. Hmm. pentingnya tadi ya? Mm-mm. Itu pentingnya Maksudnya tadi tadi kenapa harus hubungan. kenapa sih kulit itu harus diperhatikan gitu. Selama ini kan kita Ya, mungkin nggak sedikit orang yang tidak memperhatikan kulit gitu. ya, ya mungkin Nah, dan dianggapnya sekarang ah cuma kulit doang gitu ya. Ternyata benar dan sampai segitunya ya. nah kita juga harus mengubah mindset bahwa sekarang merawat kulit itu bukan hanya tentang kecantikan gitu. Hmm. Tapi Iya, apa tadi ya? Itu juga indikator kesehatan ya. indikator kesehatan gitu, indikator kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, Dok, supaya kayak Ya. dokter nih kulitnya Mm, sehat, kan dokter mm, glowing banget ya. Iya. Ini apa aja sih tips-tipsnya ya? Apakah Oke. jaga makan aja cukup, apa minum air putih aja cukup gitu kan? Soalnya kan suka ada yang bilang kulitnya bagus banget gitu kan. Pas ditanya rahasianya apa cuma cukup minum air putih. Nah, itu gimana sih dok buat jaga Oke. kesehatan Jaga kesehatan sebenarnya kan kulit? memang kesehatan kulit itu air putih itu dibutuhkan karena kan 70% kan komposisi Hmm, tubuh kita itu adalah air ya. Jadi hmm, kekurangan sedikit saja nanti dari 70% itu pasti sangat berpengaruh dengan metabolisme keseluruhan tubuh. Tetapi hmm, tidak hanya cukup dengan air putih ya. Tidak hmm, hanya cukup dengan air putih. Nanti kita juga butuhkan perawatan dari luar. Perawatan dari luar yang simple aja misalnya yang hmm, wajib dan tidak bisa ditawar tuh sunblock. Sunblock SPF yang Sunblock berapa dok? Kalau untuk SPF boleh Indonesia sekarang. Kalau sekarang itu rata-rata semuanya SPF-nya sudah 50 ya. Biar kita 50 tidak bola minimal ya. ya 50 minimal bahwa kita biar kita tidak bola balik mengoles kembali. Tetapi kalau misalnya di SPF kalau hanya di dalam rumah mungkin SPF 30 saja sudah cukup. Dan ingat di dalam rumah Hmm. juga harus pakai. Oke, Iya, apalagi ibu-ibu ya apa? yang suka masak ya, soalnya itu kan ada uap Ya. panas juga pengaruh ya. Nah, jadi dia kan kalau dia kenapa di dalam rumah rumah sekarang itu kan dia modern-modern banget, kaca di mana-mana. Kaca di mana-mana, jendela di Terbuka mana-mana, itu ya ya. kan? Jadi Mm-mm. sinar UV itu, UVA, ya UVA, Mm. itu bisa menembus kaca dan jendela. Dan kemudian Hmm. dia nilainya konstan. Ya, artinya nilainya konstan bahwa sepanjang hari dia akan nilainya konstan, tidak peduli itu sedang mendung atau Mm. panas. Hmm. Ya, Nah, nah terus kemudian apa lagi dok? Selain pakai sunscreen, dari luar, SPF, oke ya, perawatan oke. luarnya apa aja? Kemudian nutrisi ya. Nutrisi kan kayak protein itu kita penting banget untuk kulit ya. Mm-mm. Penting banget untuk kulit. Mm-mm. Nah, jadi kalau teman-teman yang apa namanya yang selama ini diet nggak jaga makan protein, protein harus dimakan ya. Hmm. Protein, kemudian dia apa namanya asam lemak, tak jenuh nanti dari Mm-mm. omega 3 dan omega 6, kemudian dia juga serat, kemudian vitamin ya, kemudian juga kita olahraga dan tidur yang cukup ya. Olahraga itu Hmm. bergerak ya, bergerak misalnya dulu ada aturannya sih, olahraga itu harus 180 sampai dengan 300 menit per minggu. Per Hmm. minggu Per minggu ya, ya. gerak ya per minggu. Tapi Hmm. nah kemudian itu kan bisa kita sederhanakan sekarang seperti 10.000 langkah setiap hari itu juga termasuk aktivitas fisik ya. Hmm. Nah, kemudian Oke. juga kayak apa namanya itu kayak istirahat yang cukup gitu, tidur Mm-mm. lebih dari 7 jam seperti itu, dan kemudian juga menghindari yang kayak misalnya uh, alkohol itu dihindari. Nah, kemudian Mm-mm. merokok juga dihindari. Nah, saya nih yang belum bisa menghindari merokok, tetapi saya kencengin di olahraga dan jaga makan. Hmm. Oh, Iya, dokter juga jaga makan ya. iya, jaga makan Hmm. artinya karena kan saya, bentar ya, karena Mm-mm. artinya eh, penuaan itu apalagi semakin kita Ya. bertambah usia, dia Mm-mm. kemampuan sel-sel kulit kita itu meregenerasinya itu akan menurun. Kemudian lagi belum lagi Hmm. ditambah dengan polusi, ya kan? Nah, polusi juga itu akan Parah ya. mempengaruhi ya parah-parahnya Mm-mm. gitu mempengaruhi kesehatan kita, dan kemudian dari makanan-makanan yang kita konsumsi juga sekarang juga banyak-banyak
terpapar dengan bahan-bahan kimia gitu. Nah, Iya, nanti kita pewarna pengawet ya dok ya. iya betul. Ya. Nah, nanti kalau yang susah nutrisinya takut nggak tercukupi ada nanti rahasianya. Nah, dok ini Rahasianya yang cukup. Oke. ini ya perawat Nah, luar, mm, merawat kulit ya. Itu maksudnya mm, perawatan luar itu selain SPF mm, tadi, apakah cukup treatment ke salon ya, atau harus mm. ada dibantu juga perawatan dari dalam nih dok? Nah, jadi gini, kalau kita cerita mengenai perawatan dari luar, termasuk penggunaan skincare maupun kita pergi ke apa namanya ke salon kecantikan atau ke klinik kecantikan, itu tidak hanya cukup dari luar, kita juga dari bantu dari dalam, ya, termasuk dari nutrisi, ya, termasuk nutrisi. Nah, ada namanya takipilaksis. Ya, takipilaksis itu terjadi penurunan respon tubuh terhadap suatu manfaat dari suatu bahan karena Hmm. penggunaan yang berkepanjangan, termasuk pada kulit. Ya, Hmm. jadi Itu misalnya, misalnya apa? misalnya contohnya gini, contohnya saya misalnya biasanya kalau demam minum paracetamol langsung sembuh gitu. Ya, nah tetapi mungkin dia menggunakannya tidak sesuai dengan aturan, malah terlalu berkepanjangan seperti itu. Nah, ini rata-rata sih obat anti radang atau kortikosteroid yang rata-rata begini, begitu dipakai terus-terus meneruskan, dia akan menurunkan respon tubuh itu menurun terhadap manfaat Hmm. dari bahan tersebut. Nah, akhirnya kita butuh untuk menghindari ini kita butuh bukan hanya yang kita oles dari luar tubuh, tetapi juga harus kita penuhi dari dalam tubuh kayak nutrisi tadi, Hmm. vitamin, serat, vitamin-vitamin untuk kulit seperti itu, Hmm. kemudian dia juga protein, asam Hmm. lemak tak jenuh, kemudian dia juga Hmm. serat, termasuk juga probiotik juga harus kita konsumsi Minum. seperti itu, Hmm. diminum. Jadi harus Oke. kombinasinya harus luar dan dalam gitu. Iya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, itu eh, berarti kalau produk AFC gimana nih dok? Maksudnya untuk Oke. perawatan kulit sejauh ini gimana dok? Pengaruhnya Oke. gitu loh. Oh, Hmm. pengaruhnya. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa kalau misalnya untuk kulit itu kan kita tidak cukup hanya mengandalkan perawatan dari luar, kita juga harus Hmm. konsumsi dari dalam. Nah, Hmm. jadi contohnya sebenarnya ini sebenarnya dalam Subarashi dan Usukushi itu sudah Hmm. menjadi sumber nutrisi yang cukup untuk kita. Hmm. Nah, ini saya bongkar bocorannya sedikit ya. Saya Ya, bongkar bocorannya sedikit. Nah, jadi boleh dok. Subarashi dan Usukushi itu adalah sumber dari protein, ya, sumber Hmm. dari protein. Nah, Hmm. kemudian itu sumber dari protein itu dia terdapatnya di dalamnya ada peptide kan, ada myrin Hmm. peptide, ada sardin peptide gitu. Nah, Hmm. kemudian selain itu udah sumber protein yang bagus. Jadi kalau misalnya Hmm. peptide itu adalah bagian kecil dari protein. Jadi misalnya Hmm. kalau kita makan nih salmon utuh gitu, itu proteinnya masih terpecah-pecah lagi, belum tentu terserap secara optimal oleh tubuh. Hmm. Karena dia akan pecah lagi menjadi asam amino, kemudian dipecah lagi menjadi peptide. Nah, apa yang terdapat di dalam Subarashi dan Usukushi itu sudah peptide. Jadi yang Hmm. sudah ready untuk diserap oleh tubuh. Seperti Tubuh. itu. Nah, Ya. kemudian yang kedua itu vitamin. Ya, sebenarnya masih banyak lagi sumber vitamin lainnya yang terkandung di dalam Subarashi dan Usukushi. Saya disclaimer dulu, ini bukan vitamin yang terdapat di dalam Subarashi dan Usukushi, tetapi sumber vitaminnya. Sumber Ya, vitaminnya, sumber bukan vitaminnya. vitaminnya. Apa tuh dok? Bukan Sumber vitamin, bedanya sumber vitamin dengan vitamin. Jadi contohnya gini, kalau misalnya Hmm. di dalamnya langsung seperti suplemen dan vitamin yang lainnya isinya vitamin A, isinya 1000 unit misalnya seperti itu. Hmm. Nah, itu kan Hmm. sudah clear dan itu kan tidak boleh dikonsumsi, harus terbatas gitu, harus terbatas. Oke. Nah, sementara kalau yang terkandung di dalam Subarashi dan Usukushi itu dia sumbernya. Nah, Sumbernya. contohnya seperti Hmm. ini. Vitamin A itu vitamin A itu dia fungsinya kalau di kulit itu dia untuk mempercepat proses turnover pergantian sel-sel kulit. Jadi tidak ada yang Hmm. menumpuk. Ya, itu fungsinya. Hmm. Nah, salah satu sumbernya itu misalnya dari kentang. Kemudian Hmm. dia dari
dari wortel, tetapi dia Wortel. juga terdapat di dalam salmon. Hmm, Nah, ternyata salmon mengandung vitamin A ya, ada vitamin iya, A-nya juga. ada vitamin A-nya juga. Nah, sementara di Oke. dalam subarasi dan usukushi ini bahan dua-duanya ini kan komponen utamanya adalah salmon. Hmm, Gitu. oke, Nah, oke. Jadi alaminya gitu ya, asalnya tadi ya. alaminya, Jadi kalau bentuk kalau sumbernya. vitamin mungkin udah bentuk jadinya. Nah, kalau sumber vitamin Ya, asalnya gitu ya, pembentuk asalnya vitamin tadi ya. pembentuk vitaminnya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita mencari nutrisi, saya memenuhi kebutuhan vitamin harian saya ini, saya dapatnya dari nutrisi. Saya kadang-kadang makannya juga nggak benar gitu. Nah, sudah Mm-mm. komplit di dalam satu paket produk ini yang bisa memenuhi kebutuhan harian teman-teman jika konsumsinya secara teratur. Nah, kemudian Hmm. vitamin lain yang bagus untuk kulit itu contohnya vitamin C, ya. Oke, vitamin C Nah, antioksidan ya. antioksidan. Antioksidan Hmm. itu kalau di dalam produk itu sumbernya itu bisa dari pineapple extract. Hmm, Pineapple oke. extract. Kemudian bisa dari kiwi extract, ya. Dari kiwi ya, kiwi Kiwi ya. extract. Nah, ini kedua kedua sumber ini ada di dalam usukushi. Ya, Ya, nah kemudian oke. ada lagi vitamin E, ya. Vitamin E itu dia antioksidan juga untuk melindungi kulit. Nah, ini sumbernya ini dari kacang-kacangan, bayam, Oh, kemudian dia juga dari tomat, hmm, ya. Tomat vegan di peptide. vegan peptide, yes betul. Ya. Jadi ada food flow yang terkandung di subarasi. Ya, ada Hmm, purpo yang terkandung di subarasi. Nah, ya. kemudian ada vitamin D, ya. Vitamin D Mm-mm. itu sumbernya juga terdapat di dalam salmon. Hmm, oke, berarti Nah, salmon tuh hmm, ada vitamin A ya, vitamin D, ada vitamin D, berarti banyak ya ya. benar. Dok, Kok Nah, kalau vitamin D, kemudian sorry, ada hmm, sedikit ini kok mumpung kepikiran. Vitamin D hmm, harian sebenarnya kalau normal untuk orang hmm, normal hmm, tuh berapa sih hmm. yang bagus tuh, Dok? Suggestion-nya itu adalah 600 sampai 800 international unit. Oh, oke. IU kan Ya, ya, IU kan 600 iya, sampai itu, 800 ya. ya, ya. Nah, tetapi kan Oke. sekarang penemuan terbaru itu dia juga harus dikonsumsi bersama magnesium dan vitamin K2 Supaya lebih mudah terserap. supaya dia terserap, supaya dia artinya Oke. bekerja di dalam tubuh gitu, bekerja di dalam Itu tubuh. Heeh. apakah semua orang eh, maksudnya butuh juga minum magnesium dan eh, K2 atau cuman orang-orang tertentu aja dok yang misalnya dia susah gitu terserapnya tadi vitamin D-nya Sebenarnya jadi harus. Sebenarnya kalau dari penelitian itu disebutkan bahwa vitamin D itu tanpa membatasi Mm-mm. pada kondisi tertentu, dia akan terserap secara baik, dia baru akan bekerja dengan Oh, oke dibarengi oke magnesium dan vitamin K2. Nah, ini juga buat saya oke. ini suatu ilmu yang baru, ya. Jadi Mm-mm. selama ini pemberiannya hanya dengan vitamin D. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa sumber vitamin D itu juga terdapat di dalam Salmon. apa namanya salmon. Nah, Iya. kemudian ada lagi yang terdapat di dalam salmon, maaf, di dalam subarasi dan usukushi itu adalah Mm-mm. mineral, ya. Mineral Oh. itu contoh, ya, mineral. Nah, mineral yang Mm-mm. terdapat di dalam subarasi dan usukushi itu adalah zinc, zat besi, Zinc. Oke. ya, kemudian Mm-mm. copper itu tembaga, Mm-mm. kemudian dia Tembaga. juga ya, selenium, ya. Nah, Oke. tiga Heeh. jenis tiga jenis mineral ini Heeh. dibutuhkan untuk kesehatan kulit dan ini ada di dalam usukushi dan subarasi. Oh, ada di Oke. dua-duanya Nah, ya, Dok ya. maaf, ini adanya di Subarasi, maaf. Adanya Oh, di Subarasi. Subarasi. Nah, ini nanti menjawab pertanyaan orang-orang, saya harus minum Subarasi atau Usukushi saja. Nah, seperti Mm-mm. seperti yang dari awal pernah saya sebutkan bahwa ini adalah seperti Mm-mm. sendok dan garpu, Ya. kedua-duanya adalah simbiosis yang saling bekerja sama. Nah, Mm-mm. zinc, copper dan selenium itu sumbernya salah satunya ada dari sardin. Jadi Nah, sumbernya dari sardin ya, sumber sardin, ya sardin. mineralnya tadi ya. Ya, sumber Mm-mm. mineral itu ada dari sardin. Nah, sardin Mm-mm. peptide itu adanya di dalam subarasi. Hmm, Itu. ya betul Kemudian, betul. apalagi yang terkandung di kedua produk ini itu adalah Mm-mm. asam lemak.
omega 3 dan Mm-mm. omega 6. Mm-mm. Omega 3 dan omega 6, omega 3-nya itu kembali lagi sumbernya adalah sardin dan salmon. Mm-mm. Ada termasuk juga kiwi seed extract, jadi ada di Subarashi dan Usukushi. Kemudian Mm-mm. omega 6-nya itu ada di grape seed extract, itu ada di Usukushi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Oke, keduanya jadi ini memang meyakinkan saya memang kembali dari awal bahwa kedua produk ini jangan dipisah. Oke, jadi bagusnya, Iya. walaupun kita tahunya kan Mhm. di Utsukushi ada salmon DNA, yang mana itu kan Iya. bagus untuk kulit. Tapi sebenarnya Mhm. saran Dokter Kiki tadi, karena Mhm. di Subarashi juga ada beberapa sumber vitamin Iya, yang ya dibutuhkan oleh vitamin, tubuh, ya benar. sumber mineral, Mhm. sorry ya, sumber mineral, sumber Mineral. vitamin. Mhm. Mhm. Jadi sebaiknya kalau untuk jaga kesehatan kulit, itu Mhm. tetap sebaiknya dibarengin sama Tetap, Subarashi ya, Subarashi dan tetap, Utsukushi gitu ya. iya, tetap karena beberapa antioksidan, vitamin dan mineral yang termasuk asam Hmm. lemak yang dibutuhkan oleh kulit, oleh tubuh terpisah ada di kedua produk ini. Gitu. Oke. Dok, ini sekarang kan masuk kliniknya dokter nih ya. Banyak ya klinik kecantikan nawarin suntik salmon DNA, ya kan? Nah, kalau dibandingin sama Utsukushi gimana, Dok? Jadi Itu lebih kalau efektif dia, yang mana? Boleh berbarengan nggak? oke, oke, sebenarnya kalau berbarengan malah lebih baik, tetapi gini, kita harus pisahkan bahwa salmon DNA yang disuntik dalam hal ini suntikannya itu adalah subkutan ya, malah di atas subkutan lagi di bawah di benar-benar persis di bawah kulit, namanya micropompous technique injection. Jadi dia benar-benar di bawah kulit, tetapi di bawah kulit banget, dan itu sifatnya lokal. Artinya sifatnya lokal, dia akan bekerja hanya di area yang disuntikkan. Jadi Nah, kalau di jadi muka ya di muka aja gitu, di ya, jidat aja, nggak mungkin sampai iya, pipi gitu ya. iya, karena penyuntikan salmon DNA itu yang sekarang itu dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah besar. Artinya dia Hmm, tidak dibawa ke seluruh tubuh gitu. hmm, Ya, oke. belum lagi nanti komplikasinya juga, misalnya ini kan karena ini adalah tindakan injeksi, kemungkinan kalau kita masih ada luka terbuka walaupun itu kecil, kemudian dari tindakan yang kurang aseptik atau kurang steril bisa muncul infeksi Hmm. sekunder seperti itu. Hmm. Ya. Oke, berarti Nah, bisa infeksi juga kalau kalau kurang bersih ya, tadi kurang 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 ini ya ada steril, luka. ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia dibandingkan dengan yang oral, dalam hal ini Mm-mm. adalah nutrisi yang kita konsumsi, bentuknya kan Mm-mm. sudah nano. Dia Mm-mm. berarti kita konsumsi, berarti dia akan dibawa secara sistemik ke seluruh tubuh. Oke, jadi Gitu. dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa Benar. semuanya kebagian Iya, ya fungsi iya atau kebagian. manfaatnya. Manfaatnya jadi Jadi kebagian area seperti itu. area yang kebagian tuh bukan cuman yang kayak tadi disuntikan cuman di pipi ya di pipi gitu ya. Di wajah aja atau di kulit tubuh aja Mm-mm. gitu. Jadi keseluruhnya, termasuk juga rambut gitu. Oke. Jadi makanya ya kalau bisa barengan nggak ada Mhm. masalah ya, nggak akan ada Nggak over ada over, masalah, nggak ada nggak, over gitu ya, nggak ada, overdosis tuh nggak mungkin ya dok. Oke nggak oke. ada. Karena kan yang dibatasi malah itu yang disuntikan, ada jarak-jarak tertentunya. Jadi Iya nggak betul bisa tiap betul. hari, nggak bisa tiap minggu gitu, Ya. ada jarak-jarak tertentunya. Gitu. Nah beda kalau kita Utsukushi bisa Mhm. kapanpun Setiap gitu ya hari. dok ya, tiap Ya. hari gitu Mhm. ya. Ya. Nah, Mhm. ini udah banyak yang nanya nih, Dok, tapi sabar ya, Bapak Ibu Nggak ya, kasih apa-apa. waktunya. Karena ini aku ada beberapa pertanyaan, nanti teman-teman Iya. ikutin ya. Mhm. Ini juga Mhm. penting kalau teman-teman buat belajar Mhm. ya. Nah, ini Dok, untuk perawatan Mhm. kulit atau skincare sendiri sebenarnya tuh Mhm. sebaiknya dari Mhm. usia berapa sih, Dok? Gitu kan? Karena kan banyak nih ya yang Mhm. ditawarin skincare, Mhm. bilangnya, ah, saya masih muda, masih 20 Mhm. Mhm. tahun belum butuh Mhm. skincare, masih 30 Mhm. tahun belum butuh skincare, ntar Mhm. aja kalau udah tua, udah keriput, umur 40, 50 baru pakai. Nah, kalau Baru pakai pakai. skincare dari sekarang takutnya malah jadi bermasalah atau jadi manja dibilangnya kulitnya. Karena dari Oke. muda tuh udah dimanja kulitnya pakai skincare. Nah, gimana tuh, Dok, Oke. tanggapannya gitu? Kalau Nah, perawatan anti aging sebenarnya mulai dari umur berapa bagusnya? oke, jadi sekarang kita batasin dulu, kita buat terminologinya juga. Skincare untuk apa yang dipergunakan itu harus disesuaikan dengan keluhan dan usia juga. Misalnya Hmm. contohnya pada usia remaja. Sebenarnya kalau menurut saya skincare itu udah dimulai saat kita menggunakan contohnya sabun khusus untuk bayi. Nah, itu Oh, sudah dari bagian dari lahir? skincare. Ya, itu kan sudah bagian dari Oh, oke. skincare. Tuh, Ya, itu ke kita sering nggak sadar ya.
nggak sadar. Kemudian sekarang itu Hmm. juga sudah ada produk-produk perawatan kulit khusus untuk bayi, ya, Hmm. yang sangat hypoallergenic, yang kemudian dia Hmm. sangat gentle, misalnya sampai sunblocknya juga sekarang udah ada sendiri gitu. Nah, tetapi Hmm. kemudian nanti kebutuhan skincare itu akan kita sesuaikan dengan usia dan harus tepat ya. Nah, misalnya contohnya gini, Oke. pada usia remaja yang paling cenderung itu adalah masalahnya adalah jerawat, ya, Hmm. jerawat. Artinya skincare atau perawatan yang kita lakukan itu kita gunakan itu yang untuk jerawat gitu. Hmm. Nah, jangan kebalik-balik. Nanti misalnya dia ada jerawat, kemudian yang dipakai anti aging nanti kebalik ya. Tetapi yang Hmm. harus dipastikan saat ini adalah bahwa Hmm. produk yang digunakan itu aman untuk Hmm. digunakan jangka panjang. Oke. Itu yang harus dipahami ya. Harus dipahami. Hmm. Contohnya misalnya kalau krim-krim racikan yang dipakai, yang diresepkan oleh dokter itu hanya digunakan untuk waktu yang terbatas. Hmm. Kenapa, Dok? Ya, ya karena dia kan kalau racikan itu kan isinya obat, ya, isinya Oke. obat. Jadi Berarti kan nggak obat mungkin ya. ya kan kalau racikan itu isinya obat kan kita tidak mungkin minum paracetamol sepanjang tahun sementara kita Terus-terusan. tidak demam, ya Hmm. gitu. Hmm. Nah, nanti akhirnya malah menimbulkan efek samping, malah merusak kulit Hmm. seperti itu. Nah, kemudian itu tadi dia harus dipastikan apa namanya sesuai dengan indikasi, kemudian Hmm. bahan yang digunakan itu juga tepat, kemudian Eh, cara penggunaannya juga tepat. Nah, cara penggunaan di sini misalnya menggunakan misalnya sabun badan jangan digunakan untuk sabun wajah gitu. Karena dia Hmm. ketebalannya berbeda, sensitivitasnya juga Oke. berbeda gitu. Oke, jadi sebenarnya itu Ah, ya dari mm, awal mm, dari lahir aja kita sebenarnya sudah merawat, cuma tadi sudah. tahap-tahapnya aja yang berbeda ya, Ya, disesuaikan ya. benar Oke. disesuaikan. Ya. Mm-mm. Dok, Mm, tadi kan mm, juga mm. ada bahas pengaruh hormon ya, jadi makanya ada hipotiroid, Aha. hypertiroid. Mhm, Seberapa mhm, besar sih pengaruh hormon terhadap kulit kita nih, Dok? Ini mhm, mungkin bisa mhm. dikaitkan dengan subarasi, Dok. Oke. Pentingnya minum Nah, jadi subarasi untuk kesehatan kulit, termasuk hormon gitu kan, banyak anak remaja terutama berjerawat itu kan karena hormon juga ya. ya Bahkan ada karena di usia yang masa-masa udah tua tiba-tiba jadi jerawatan gitu, bisa ya, Dok ya? bisa bisa. Nah, Itu hormon jadi juga kan ya? hormon. Jadi kan hormon yang paling berpengaruh pada kulit itu pada kesehatan kulit itu sebenarnya banyak hormon, tetapi ini yang paling berpengaruh itu ada hormon estrogen, kemudian ada hormon progesteron dan testosteron. Hmm. Ya. Nah, ini ketiga hormon ini, nah hormon estrogen dan progesteron itu dulunya dikenal hanya pada wanita. Hmm. Tetapi Hmm. Hmm. sebenarnya dari penelitian Hmm. ditemukan dia juga ada di dalam tubuh pria, Wow. walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Begitu juga Oke. testosteron. Testosteron itu Hmm. adalah hormonnya pria, seksnya pria, tetapi itu juga bisa ditemukan di dalam tubuh wanita, ya. Oh, oke. Nah, Hmm. jadi kaitannya dengan kesehatan kulit itu estrogen itu dia merangsang pembentukan kolagen, kemudian kulit Hmm. elastin, kemudian kulitnya yang lebih kencang gitu. Seperti itu. Hmm. Nah, termasuk juga progesteron, ya. Nah, kemudian Hmm. misalnya pada orang-orang dengan hormon estrogen, misalnya hormon estrogennya berkurang atau tidak seimbang, biasanya kulitnya lebih kering seperti itu. Hmm. Hmm. Kemudian juga tidak kencang, padahal usianya masih muda seperti itu. Nah, Hmm. Hmm. kemudian kalau progesteron dan testosteron ini kurang lebih hampir sama, dia mempengaruhinya Hmm. itu pada produksi minyak, ya, Hmm. pada produksi minyak. Misalnya pada kulit itu kalau misalnya produksi kedua hormon ini berlebih, maka dia akan menyebabkan produksi minyak di kulit berlebih. Kemudian kalau terjadi sumbatan, dia gampang menimbulkan jerawat. Hmm. Hmm. Nah, Subarasi itu memiliki uji klinis, dia itu dapat Hmm. menstabilkan produksi hormon yang berlebih atau berkurang. Wow. Ya, Jadi dia distabilkan. menyeimbangkan ya, Dok ya? Yes, menyeimbangkan, Mm-mm. benar. Jadi teman-teman nggak usah takut ya nanti dengar, ih bisa nambahin hormon. Bukan Eh, nambahin, tapi Bukan, dia menyeimbangkan hormon ya, Dok ya. menyeimbangkan, Mm-mm. menstabilkan, jadi lebih stabil gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya aman atau aman nggak dikonsumsi jangka panjang, aman. Karena dia sifatnya Oh, bukan seperti obat yang langsung menaikkan atau menurunkan, tidak, dia menstabilkan.
Hmm. gitu. Oke, Dok, kalau misalnya produk yang terbaru kan nanti ada nih Hikari ya. Nah, itu ada pengaruh juga nggak untuk kulit, Dok, kalau Hikari. Se- Sebenarnya kalau hikari, kalau saya lihat sebentar ya, kalau Mm-mm. saya lihat dari kandungannya, dia Mm-mm. itu kandungannya kayak akan antioksidan ya, antioksidan. Mm-mm. Jadi kandungannya itu ada marigold peptide. Mm-mm. Ini kandungannya lutein. Lutein ini juga untuk antioksidan yang khusus untuk mata. Tetapi juga Mm-mm. dia mengandung beberapa antioksidan lain yang juga untuk dibutuhkan untuk seluruh sel tubuh. Jadi bukan hanya untuk organ dalam, tetapi juga untuk tubuh, untuk kulit juga. Termasuk ada Mm-mm. spermin, ini juga antioksidan, kemudian manganese Mm. peptide ini juga antioksidan. Oh, wow, Tuh, berarti ada ya pengaruh juga saya. nanti ke kulit ya? Ya, ada pengaruhnya ke kulit, walaupun Iya. dia nanti lebih spesifik nanti dia untuk otak dan mata. Oke, tapi makanya tadi Mm-mm. dokter bilang ya, kalau sumber Mm-mm. vitamin itu makanya bisa pengaruhnya banyak ya. Mungkin karena tadi ini Iya, sumber vitamin juga, jadi pengaruhnya bisa ke mata. Sebenarnya kan kita digadang-gadang produk Hikari ini untuk mata, untuk otak, untuk otak, syaraf, tapi iya, ternyata bisa iya, juga pengaruh ke kulit juga ya, Dok, setelah dokter iya, cek iya. kandungannya ya. Kandungannya gitu. Makanya kalau dulu yang Lutein Sharp itu juga Lutein Sharp itu, tapi udah nggak ada ya. Lutein Sharp itu dulu saya lupa kandungan utamanya apa, tetapi dia juga dia untuk antioksidan untuk kulitnya juga kuat ya. Bagus Nah, ya. Jadi jadi kalau ya minum jadi juga bisa bagus kulitnya. antioksidan itu kan sifatnya memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh oksidan. Ya. Dan dia tidak hanya pilih-pilih, misalnya Mm-mm. saya mau untuk ini aja, dia nggak pilih-pilih. Nah, cuman Mm. khusus di dalam Hikari ini memang Mm-mm. saya belum begitu mengenal komposisinya. Khusus di Mm-mm. dalam Hikari ini memang disebutkan lebih fokus pada otak dan mata. Mm. Tetapi overall secara keseluruhan fungsi utama dari antioksidan itu adalah untuk memperbaiki kerusakan sel akibat dari yang disebabkan oleh oksidan. Tidak. Oke, Gitu. oke. Dok, ini barusan Hmm. polusi nomor satu lagi ya, Dok ya. Nah, itu Hmm. Hmm. jadi bisa pengaruh kemana aja sih kalau polusi itu, Dok, ke kulit? Sebenarnya Apakah bisa memicu autoimun juga, Dok? secara umumnya kan kalau dia polusi itu dia akan banyak elektron bebas yang apa namanya itu yang akan banyak yang ada di ruangan udara kita, dan dia ini kan tidak berpasangan. Dia Ya. akan mencari, biar dia Mm-mm. stabil, dia akan mencari elektron yang ada di sel-sel tubuh kita untuk berpasangan. Disitulah dia merusak, namanya reaktif oksigen reaktif oksidan oksidator. Ya, nah disitulah Hmm. nanti dia merusak. Jadi bukan hanya untuk ini secara keseluruhan, bukan hanya untuk Mm-mm. sel di luar tubuh kita, cuma di dalam tubuh kita Mm-mm. juga gitu. Jadi kayak Mm. Mm. misalnya Oke. ada infeksi paru, kemudian juga Mm. ada autoimun juga bisa. Hmm. Oke, jadi untuk autoimun itu juga bagus ya, Dok. Ya, Iya, bagus. Bisa bisa bikin memicu autoimun iya, gitu loh polusi. iya, Oh, jadi bagus. iya, Memicu autoimun. Nah, iya, makanya tadi karena dia perlu akan merusak. Hmm, ya perlu subarasi sama utsukushi hmm, ya, Dok ya, sepasang Iya, ya. perlu sepasang. Hmm. Kalau polusi tinggi gitu tetap minumnya sebaiknya dua ya. Sebaliknya dua, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa beberapa sumber vitamin itu terpisah ada di dalam kedua produk ini, jadi dia memang terpisah. Jadi sebaiknya memang dikonsumsi secara uh, sepasang gitu, keduanya. Oke. Nah, kalau dari aku sih itu ya teman-teman pertanyaannya ya. Nah, di sini tadi aku lihat dok pertanyaannya udah banyak banget dok. Coba kita Banyak banget. pilih Coba pertanyaan yuk. kita. Jadi biar teman-teman juga mungkin puas kan udah datang malam hari ini ya. Yang mau nanya Hari silakan ini ya. Ini dijawab langsung sama dokter Kiki. Konsultasinya gratis loh teman-teman ya. Biasanya ini beliau kita lihat pasti masih di kliniknya nih ya. Biasanya bayar ini teman-teman bisa konsultasi gratis. Coba kita baca. Ayo dok, pilih pilih pertanyaan untuk kita jawab. Dokter Oke, Kiki dulu deh. Mm-mm. bentar ya, saya lihat ya. Uh, Mm-mm. Mana nih chatnya? Oh, banyak banget ya. Saya pilih dulu. Wah, udah banyak ini. Harus scroll ke atas kan? Nggak adil nanti kalau yang ini nggak dapet. Oke, sebentar. Ini Mungkin Mas Angga bisa ini bantuin ya kecoret pilih. ya. Tuh ini muncul ini ya kecoret ya. Apa sih whiteboard ya dok ya?
Ini siapa nih? Ah, Oh, nggak tadi muncul. Oh, aku oh ini ya. muncul. Tadi siapa tuh? Iya. Dok, ini ada pertanyaan dari Yuyu. Dok, kulit bersisik kering mengelupas itu kenapa ya? Apa ada hubungan dengan penyakit? Nah, tadi sempat ada Tadi sudah jelasin juga dijawab. dokter Kiki Iya. ya, Heeh. Nah, dalam jadi tubuh. misalnya gini, Bisa kita udah jadi cerita tadi itu tadi, ya. Mbak. Mm-mm. Kita udah jadi cerita tadi indikatornya tubuh itu sebagai indikator atau cerminan atau jendela ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya selama ini kulitnya sudah kering, padahal dia sudah misalnya apa namanya, sudah misalnya menjaga ada menggunakan lotion pelembab, kemudian menggunakan perawatan sabun mandi yang gentle, non sulfat seperti itu, kemudian menggunakan Mm-mm. sunblock juga sudah, kemudian Mm-mm. apalagi dia juga mengkonsumsi air putih yang cukup, buah-buah serat Mm-mm. dan termasuk vitamin yang cukup, tetapi juga masih muncul. Nah, coba dicek dulu, mungkin kadar tiroidnya ada sedikit bermasalah seperti itu. Nah, itu boleh dicek tiroidnya, Bu. Jadi maksudnya kalau ada eh, kondisi kulit yang mencurigakan, tapi padahal kita udah jaga makan, udah pakai produk-produknya udah difilter, tetap ya. Jadi tadi malahan sempat dokter Kiki bilang, salah satu indikator kanker usus adalah munculnya ruam-ruam dari dada sampai ke perut ya, Dok ya. Iya, ada dermatomyositis ya. Ya, nah Gitu. itu dia. Oke, coba gantian dokter yang pilih pertanyaan. Oke. Hmm. Terus ini dok, anak saya cewek 15 tahun, saya pakai pipa pembersih muka, anak saya juga ikut, amankah untuk dokter kulit? Oke, jadi satu misalnya kalau ini untuk teman-teman ketahui ya, ini untuk teman-teman ketahui dan saya sudah menerapkan pada diri saya sendiri kurang lebih mungkin sekarang sudah 7 tahunan lebih. Jadi pembersih wajah itu sebaiknya tidak mengandung sulfat, ya, tidak mengandung sulfat. Oke. Ya, pada keterangan yang ada di ingredient itu, kalau produk-produk dari luar yang sudah impor, yang sudah masuk ke Indonesia, biasanya dicantumkan tuh non sulfat, ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu tidak ada, teman-teman coba perhatikan, cari di ingredientnya itu tulisannya SLS, ya, SLS atau SLES. Nah, jadi sebaiknya untuk kulit-kulit, bukan hanya kulit remaja, untuk kulit wajah sebaiknya yang non-sulfat. Jadi kalau misalnya ada kandungan SLS dan SLES itu di dalamnya, sebaiknya dihindari untuk kulit wajah. Oke. Seperti yang baik. Dok, Ya, tadi ya, halo. sempat Nah, nge-lag di aku, sempat nge-lag. oke. Nah, jadi Ya. sebenarnya sulfat itu adalah pembersih yang baik. Tetapi karena kelembapan di wajah, ya, skin barrier di wajah itu berbeda dengan kulit tubuh. Jadi dia kalau dia digunakan untuk wajah, dia akan mengangkat seluruh kotoran termasuk mengangkat natural moisturizing factor atau faktor kelembapan alami yang ada di wajah. Sehingga dia akan menyebabkan kulit menjadi kering. Ya, Oke. nah kulit itu nggak boleh diangkat semua. Jadi kalau misalnya, contohnya gini, kalau saat ini teman-teman cuci muka di rumah dan wajahnya terasa ketat setelah cuci muka, ganti saja sabun pencuci Ganti ya. mukanya. Berarti Iya, kulitnya kulit pakai kering kali ya kayak gitu ya. Jadi bagusan yang non sulfat sebenarnya gitu ya. sebenarnya dia gini, berarti kan kalau wajahnya terasa ketat setelah mencuci muka, artinya si sabun pencuci muka tadi sudah mengangkat seluruh kelembapan dari atas wajahnya. Itu yang nggak boleh. Ya, karena ini nanti kaitannya dengan gini, jerawat yang misalnya nggak tuntas-tuntas atau kulit yang misalnya kusam karena produksi minyaknya berlebih. Ya, produksi minyaknya berlebih karena tadi teman-teman sudah menggunakan produk pencuci muka yang mengangkat seluruh kelembapan dari atas kulit. Kemudian tubuh kita itu kan smart ya. Tubuh kita itu smart. Begitu sedikit saja kekurangan kelembapan di atas tubuh kita, kulit akan memproduksi lebih banyak minyak lagi. Makanya Oke. lingkarannya akan ada di situ-situ aja, muter aja gitu. Oke. Nah, Jadi anaknya berarti jadi kalau jerawatan juga hati-hati ya dok ya. ya kalau jerawatan malah kita butuhnya pelembab juga kita butuhkan untuk menstabilkan produksi minyak, karena pada kasus jerawat nanti dia yang berlebih itu adalah produksi minyaknya. Tapi juga Nah, nggak jadi boleh diangkat semua gitu ya dok ya. Karena iya tadi nggak kalau boleh misalnya diangkat diangkat. semua, jadi kan dia produksi lagi malah tambah banyak Iya, gitu ya. produk malah tambah banyak.
Makanya tadi ada pertanyaan ini menyebutkan satu merek, jadi coba perhatikan di dalamnya terdapat nggak itu ada sulfat nggak. Jadi kalau misalnya usia-usia muda, sebenarnya bukan hanya usia muda sih, untuk kita secara keseluruhan, kalau bisa yang carilah sabun pencuci muka itu yang gentle. Yang gentle artinya yang tidak mengangkat keseluruhan kelembapan dari atas kulit gitu. Oke. Jadi Oke. kalau, nah itu tadi ya. Jadi pilih sabunnya juga jangan salah teman-teman ya. Untuk Seperti perawatan itu. kulit terutama yang tadi ya. Biar mau kulitnya glowing kayak Dokter Kiki, nah berarti Ayo, pilih produknya yang tepat ya, termasuk sabunnya betul. juga. Iya, asupan Oke. dari dalam nutrisinya juga jangan lupa. Ya, Ya, tadi bagian udah dijelasin Suba iya, Utsu ya, isinya sumber apa? vitamin. Jadi bukan vitamin. Nah, teman-teman, kenapa kita selalu bilang makanan kesehatan juga ya? Ini bukan vitamin, bukan Ya, suplemen, tapi ini makanan atau nutrisi ya, Dok ya, makanan dia kesehatan sumber ya. ya benar. Dia juga Iya. ada mineralnya kan. Jadi bisa Mm-mm. dikaitkan gini. Kenapa orang misalnya minum Subarasi dan Usukushi itu konsumsi produk ASC rambut-rambutnya tumbuh. Kenapa coba? Karena di Kenapa? dalamnya ada mineral, ada zinc dan Oh, selenium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut. Sekarang semakin oh, kita oke. mengenal lagi isi dalamnya itu semuanya itu sekarang terjawab. Sekarang itu semakin Oke. terjawab mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Mm, Setelah konsumsi Subarasi Usukushi yang paling kelihatan tuh yang paling kelihatan baru 2-3 hari kulitnya lebih bersih dok, lebih lembab. Iya, karena apa? Karena nutrisi untuk kebutuhan kulitnya itu sudah ada di dalam Subarasi dan Usukushi. mm. Oke, Gitu. nah tuh teman-teman jadi yang mau glowing kayak Dokter Kiki itu ya, termasuk tadi rambut Ayo. aku kaget loh, ternyata mineral pengaruhnya ke rambut sampai Ya, ke rambut ke ya Dok ya. rambut, ya sampai ke rambut. Oh, Jadi makanya sekarang tuh saya ngeh gitu. Kenapa sih mm, pasien-pasien ini oke, fungsi regenerasi selnya ada. Kita dapatnya literaturnya kan dari AFC ada fungsi regenerasi sel ya kan. mm, mm, Nah, tetapi mm. setelah kita melihat lagi isi yang ada di dalamnya, oh Ya, pantesan gitu. Ternyata ada nutrisi yang untuk di apa namanya yang untuk menutrisi rambut seperti itu. Nah, makanya sekarang ini mm, kalau ini masih sebagian saja saya bedah karena saya fokusnya itu mm, ke kulit. Mungkin nanti next kita akan bedah yang apa sih, apalagi sih isi yang ada di dalamnya itu yang bisa menjadi sumber vitamin-vitamin yang lain gitu untuk kebaikan mm, kulit kita. Nah, itu mungkin kita akan menemukan lagi yang lain, fakta-fakta yang lain dan mm. no wonder nggak heran juga kalau misalnya ada rupa ada harga. Gitu. Kalau Wah, menurut ada rupa, saya. ada harga tuh teman-teman ya. Beda klinik, Iya, beda harga ya Dok. iya. Beda produk juga beda harga, makanya Beda jangan harga salah pilih teman-teman seperti ya. itu. Jangan salah Oke, pilih Dok. gitu. Iya. Terus juga ada Kita vitamin lihat lagi. D3 kan ya di Utsukushi yang Gold ya. Iya, iya yang gold ya, yang terbaru ada. Tapi itu Ini kira-kira kalau minum vitamin D3 lagi boleh nggak sih? Atau memang perlu? Atau nggak usah dari Utsukushi Gold udah oke, udah mencukupi? sebenarnya kalau Kalau menurut saya untuk maintenance ya untuk kita dengan yang tidak ada mm, keluhan seperti itu ya, boleh-boleh saja tidak usah mm, ditambah lagi yang lain cukup dengan Subarasi dan Sukusi tapi misalnya pada beberapa kondisi pasien-pasien yang mengalami sakit biasanya kan bisa dilakukan pemeriksaan kadar vitamin keseluruhan apa aja yang oke. dibutuhkan lagi untuk di boosting gitu. Oke, Nah, jadi amannya cek gitu. dulu ya dok sebelumnya ya. Iya, cek dulu. Seperti itu. Kalau kelebihan juga Gitu. nggak bagus ya vitamin D3 ya. Iya, Kan kalau kelebihan, waktu COVID kayak kemarin kan sampai ada yang mhm, saranin misalnya minum 10.000 IU gitu. iya, heeh. Waktu itu, Kalau waktu itu kelebihan kan pengaruhnya apa dok? sebenarnya kalau misalnya kelebihan ada beberapa vitamin yang dibuang dari dalam tubuh, tetapi ada juga yang Hmm. sifatnya meracuni tubuh gitu. Oh, oke. Tuh teman-teman kelebihan Gitu. vitamin hati-hati ya. Bisa Ya, meracuni tubuh juga. Jadi ya amannya ada tadi cek hipervitamin. dulu. Cek dulu, dicek dulu. Ya, cek dulu Nah, misalnya gimana kadar vitamin D. kalau ya, misalnya gitu. Hmm. Tapi yang paling indikator misalnya untuk kita misalnya yang tidak ada akses untuk ke pemeriksaan lab gitu, lihat aja pada kondisi tubuh kita ada yang salah nggak gitu. Ada yang salah nggak? Misalnya kalau Hmm. misalnya saya sehat-sehat aja gitu, kemudian Hmm. tidak ada keluhan berarti artinya kan bahwa kita tidak membutuhkan boosting yang lebih besar dari luar. Yang penting cukup Oke. nutrisi kita dicukupin gitu. Kalau mau komplit dan lebih gampang itu ada di dalam kedua produk AEC ini seperti itu. Ya, di dalam Subarasi Utsukushi ya, Dok ya. Ya. Oke. Ini saat ini rambut suami saya tumbuh, Dok. Utsu dan
SOP dan juga diberi sensei suruh dioleskan. Nah, ini juga sensei Nah, suruh juga tuh. kemarin sempat ada dioleskan ke Mm-mm. rambut suami saya ini Ke testimonial rambut ya. ya. Iya, dan Wow, itu karena luar dia biasa. ada fungsi hair restoration-nya kan, seperti itu. Betul. Mm-mm. Eh, 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 eh. Selamat malam dokter. Kalau kulit ada flek hitam atau kecoklatan atau disebut juga flek tanda lahir, baik di wajah atau tempat lain, apakah produk AFC bisa mengatasinya? Mohon penjelasannya. Berarti kayak tompel Mhm. kali ya dok ya maksudnya ya? Oke, jadi kalau gini, saya harus batasin Mm. dulu kalau untuk tanda lahir. Kalau untuk Hmm. tanda lahir, jadi Hmm. kalau untuk tanda lahir itu eh, perlakuannya tidak sama seperti apa namanya, seperti kelainan japatan. Misalnya flek hitam di wajah yang karena noda matahari, atau misalnya karena luka, atau misalnya Hmm. karena pasca penyembuhan jerawat, itu tidak sama dengan tanda lahir. Nah, karena tanda lahir Hmm. itu biasanya sudah dibawa dari lahir, dan dia relatif bersifat kalau saya bisa sebutnya semi permanen, karena kita laser pun tanda lahir itu dia membutuhkan berulangan kali yang banyak sampai dia Oh bisa gitu. sedikit lebih pudar Hmm. ya. Nah, kalau Nggak dia bisa tanda hilang walaupun di lahir, laser gitu ya berkali-kali ya. dia butuh pengulangan yang sangat banyak sekali. Hmm. Iya, eh, Oke. dan dia udah kalau kita laser itu dia hampir sudah seperti surgery minor ya, karena dia harus sampai bleeding. Nah, sampai Sampai bleeding bleeding seperti serem banget itu. ya. Ya, ya, karena Oke. begitu kita pun misalnya kita buka itu, nanti biasanya Mm-mm. lapisannya itu bukan hanya di permukaan kulit, juga sudah dalam sekali. Karena kan memang dia dibuat dari lahir. Jadi kalau menurut saya, Hmm. kalau memang idealnya, kalau memang Mm-mm. pertanyaan tadi adalah untuk tanda lahir, eh, perlakuannya berbeda. Tetapi kalau misalnya mau dicoba untuk memberi nutrisi, biar misalnya Mm-mm. kalau tompel, misalnya dia kan ada tuh yang berubah warna. Dari yang waktu masih Ya. kecil dia tidak terlalu kelihatan, kemudian semakin besar dia akan Mm-mm. kelihatan. Nah, misalnya kalau Mm. kita mau mencoba menghambat saja biar proses pembentukan pigmennya itu tidak menjadi lebih cepat atau menjadi lebih banyak, oke, kita boleh konsumsi Subarasi Mm. Utsukushi biar dia tidak terlalu kelihatan. Tetapi dalam Oke. halnya untuk menyembuhkan butuh Menghilangkan nggak tindakan bisa yang ya. ya, tuh butuh Mm-mm. butuh tindakan tambahan lainnya. Mm-mm. Oke, oke. Dok, pilih pertanyaan lagi, Dok. Oke, sebentar saya Ini lihat mungkin lagi. pertanyaan yang kita pilih yang terkait dengan tema kulit ya, teman-teman ya. Jadi lebih Mhm. kena nih. Kulit, Nah, rambut, ini kecantikan. iya, tapi ini saya ada lihat nih, dok, tiroid yang tumbuh di dalam tapi berat badan aman, tekanan turun, tekanan darah turun, itu gimana ya? Oke, jadi gini, karena mumpung tadi kita baru bahas Ya, tentang stabilitas hormon, coba konsumsi Subarasi dan Usukushi. Ya, terutama Subarasi yang memang di dalamnya sudah ada ada uji klinis yang dia dapat menstabilkan hormon. Tetapi oke. kecukupan dari sumber vitamin lainnya juga kita harus penuhi, misalnya dengan konsumsi Utsukushi. Ya, Oke. oke. Saya Tiroid lihat tadi ya. lagi. Karena kita baru bahas hormon tadi. Hmm. Dok, vitiligo apakah disebabkan Apa? rusaknya Ya jaringan sama aku kulit juga. dan apakah Rusaknya jaring kulit dan apakah termasuk cancer? Heeh. Oke, Gimana jadi tuh dok vitiligo? sebenarnya kalau vitiligo itu kan sekarang dia memang masih termasuk dalam kategori autoimun. Artinya penyebab pastinya itu belum diketahui secara pasti. Tetapi yang terjadi pada orang-orang dengan autoimun adalah produksi melaninnya yang terganggu, ya, terganggu akhirnya. Hmm. Kalau dia disebut cancer, dia tidak termasuk cancer, tetapi dia memang Hmm. mengganggu secara estetika, gitu. Karena dia kadang Hmm. perubahannya itu dia tidak merata putihnya di satu tempat, kecuali Michael Jackson yang tiba-tiba putihnya ke seluruh tubuh gitu, perubahan Hmm. perubahan pigmennya, dan itu karena Ya, paparan bahan kimia. Nah, jadi oke. kalau misalnya di sini fungsi, kalau misalnya ada beberapa kasus vitiligo yang saya temukan itu mengalami perbaikan dengan apa namanya, dengan Subarasi dan Usukushi. Nah, kita Hmm. pahami bahwa kedua produk ini manfaatnya itu selain untuk regenerasi sel, dia juga antioksidan yang kuat, ya kan. Nah, artinya kalau terjadi ada satu kesalahan di dalam tubuh, misalnya terjadi vitiligo karena menurunnya karena rusaknya sel-sel penghasil pigmen tubuh, artinya kan kita butuh manfaat regenerasi.
Ya, manfaat regenerasi sel atau cell regeneration effect itu kita dapatnya dari subarasi, nanti boleh dikonsumsi dan dikombinasi dengan usukushi, yang di dalam usukushi itu terdapat salah satunya glutathione, ya itu antioksidan yang sangat poten, yang sangat kuat. Nah, nanti bisa dikombinasi. Oke, jadi Seperti nggak usah takut itu. ya, bukan kanker, tapi coba minum Bukan. subarasi utsukushi tadi untuk Iya. regenerasi. Tadi kalau utsukushinya Mhm. untuk apa dok? Kalau vitiligo itu Nanti untuk menjaga imunnya ada ya? ada glutathione, ada antioksidan kuat Iya, yang di dalam ada oke. glutathione. Nah, kemudian jangan lupa juga dilindungi dari luar, juga dilindungi karena ini dia tadi bertanya cancer. Nah, saya jawab bahwa kenapa sih penting menggunakan sunblock itu? Penting menggunakan sunblock karena apa? Memang kejadiannya cukup langka ya. Ada perbandingannya itu antara satu berbanding 100.000 kasus gitu, baru kita terkena kanker kulit. Tetapi sekali dia kena, kanker kulit adalah kanker yang paling ganas. Ya, kanker kulit adalah kanker yang paling ganas, ya salah satu kanker yang paling ganas. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang akan kena, dia atau kita. Memang kecenderungannya pada orang-orang yang Kaukasian, ya orang-orang yang berkulit putih. Kulit Tetapi putih, tidak menutup kemungkinan juga namanya mutasi orang sel. Asia. Ya sel-sel itu bermutasi karena paparan sinar matahari yang kita tidak lindungi dengan sunblock. Nah, kita yang kena. Nah, jadi kenapa ini tadi, karena pertanyaannya ada termasuk kanker, jadi saya ingatkan kembali, disitulah pentingnya menggunakan menggunakan sunblock. Karena ini adalah kalau kanker itu datang menyerang itu, wow, sangat ganas sekali. Kalau Luar teman-teman biasa ya. mengikuti kisah dari seorang selebgram yang mungkin sekitar tahun 2021 atau 2022, itu berawal dari mengangkat tai lalat kecil di pipi. Dan ternyata belum sempat, kalau nggak salah waktu itu belum sempat dipatologi anatomikan bahwa yang diangkat itu adalah kanker, dia melanoma, kanker kulit. Dan itu dalam hitungan minggu begitu kan. Kalau kanker itu kan, makanya kanker itu kalau kita perjalanan kita tidak pernah tahu. Cuman orang dulu kan, orang tua kita pasti kalau ada sesuatu yang tumbuh di wajah jangan dipegang-pegang karena dia bisa memicu dia menjadi, misalnya terjadi infeksi atau misalnya dia menjadi lebih aktif gitu. Nah, jadi waktu itu saya ingatnya si selebgram ini, dari munculnya kanker sampai dia maaf kata meninggal itu hitungan bulan ya. Kurang lebih 2-3 bulan. Mulai dari muncul kanker itu sudah ada di dalam di organ lain, kemudian masuk ke tulang, masuk ke sumsum tulang. Itu berawal dari tai lalat yang dilaser ya dok ya? Ya, yang dilaser, artinya kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah kanker. Nah, selama ini, kita balik lagi kenapa tadi kita penting, kenapa kita membahas, kenapa pentingnya menggunakan sunblock itu, yaitu tadi, karena kita tidak pernah tahu kapan kita yang terkena. Walaupun memang kalau ditanya prevalensi atau tingkat kejadian kanker kulit ini sangat-sangat rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita yang kena. Seperti itu. Dan berarti penting juga di kala kita masih sehat ya tadi ya minum utsukushi ya dok, karena manfaatnya kan anti tumor agent ya. Ya, ada anti tumor agent, kemudian dia juga sifatnya kan antioksidan tuh. Antioksidan tuh kan mana sel-sel yang dirusak sebelum dia menjadi bermutasi menjadi yang lain, kan dia bisa diperbaikin oleh si antioksidan. Oke. Dok, ini ada yang tumbuh kayak tai lalat di betis, tapi permukaannya agak kasar. Terus kalau disentuh lama-lama jadi gatal. Itu apa ya, dok? Nah, mungkin harus ke dokter ya itu ya, dok ya. Coba ya, harus dilihat. Cuman gini, ada tanda-tanda yang harus diwaspadai. Jadi kalau misalnya dia bentuknya rata, bentuknya cakep gitu, berbentuk rata, simetris, simetris atau berpinggir tegas bulat gitu, itu rata-rata mengarah kepada ketidakganasan. Atau benign, atau dia jinak. Tetapi kalau misalnya ada satu bentuknya bergerigi-gerigi atau bentuknya irregular, tidak tegas, warnanya juga tidak tegas, bukan coklat, bukan hitam. Ya, malah kadang-kadang di antaranya, di tengah-tengahnya dia merah seperti itu, di antara warna-warna itu. Nah, yang artinya yang tidak berbatas tegas, kemudian dia warnanya tidak tegas juga, kemudian dia juga kadang-kadang nyeri, bahkan berdarah sendiri, ini sudah mengarah ke keganasan gitu. Oke. Ini penting untuk
ini penting untuk kita apa namanya itu penting untuk kita Waspadai ya kalau udah muncul waspadai. tadi tanda-tanda gitu ya. Iya, benar benar benar. Kita perlu waspadai gitu. Oke. Terus coba kita pilih lagi, Dok. Mana yang ini? Oh, satu lagi tadi kita bahas tuh di dalam ini, di dalam si Utsukushi itu kan terdapat tuh probiotik ya. Terdapat tuh Ya, probiotik. Nah, probiotik itu ada namanya, dia kan selama ini kita untuk kesehatan lambung ya, untuk kesehatan ya. lambung. Khusus untuk kulit ada namanya gut skin axis. Gut Apa skin namanya, sorry? axis. Gut Apa tuh? skin axis. Oh, gut tuh Artinya pencernaan ya. ya, ya. Kemudian Oh, skin axis itu hubungan. Artinya, jadi ada namanya ah. gut skin axis. Artinya kalau ususnya sehat, kemudian itu akan tercermin Mm-mm, di kulitnya. Akan mm-mm. tercermin di Oke. kulitnya. Nah, contohnya kemudian, nah itu jadi kenapa tadi kita sebaiknya konsumsi. Kedua ini karena Mm-mm. probiotik itu terdapatnya di usukushi gitu. Oke, oke, Nah, seperti oke. itu. Nah, kita pilih lagi Jadi pertanyaan, Dok. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kita kembali lagi ke fungsi tadi bahwa kulit itu ada cerminan dari dalam isi di dalam tubuh atau bisa juga jadi jendela itu misalnya gini, Mm-mm. kulit saya tadi tidak mengalami keluhan yang berarti tapi misalnya Mm. kulit saya kok nggak bersih seperti itu misalnya, Ya. nah itu bisa jadi ususnya bermasalah. Hmm. Oh, Oke, gitu. oke. Jadi bukan melulu, misalnya kayak makan apa tuh jerawatan nggak hilang-hilang, flek nggak hilang-hilang. Nah itu bisa jadi Aha. dalamnya harus diperbaiki gitu ya, Dok ya. Diperbaikin dulu gitu, diperbaikin dulu karena Mm-mm. ada tadi yang namanya gut skin axis, jadi hubungan antara Nah, usus ya, dan kulit gitu. dan Nah jadi kalau pencernaan, nanya, gut skin ya axis. jadi tadi kalau teman-teman tuh nanya, Dokter Kiki kulitnya glowing sekali, oke, saya dalam hati gini karena usus saya sehat gitu. Oke. Nah, Seperti yang mau itu. punya kulit glowing kayak Eh, Dokter Kiki eh. berarti harus bersih juga pencernaannya, ya. Iya. Dok, kalau keloid setelah operasi Oke. bisa hilang tidak ya minum Suba Utsu? Nah, jadi kalau keloid itu sebenarnya gini, keloid kemudian setelah dioperasi nanti dari tindakan operasi itu ada yang memang keloidnya hilang sama sekali, tetapi ada juga yang memang tumbuh tergantung dari teknik operasinya. Nanti ini ranahnya oleh dokter bedah plastik. Nah, Hmm. tetapi beberapa pasien yang mengkonsumsi Subarashi dan Usukushi itu dia kulitnya itu apa namanya keloidnya itu bisa menjadi lebih tipis, kemudian dia lebih Hmm. tidak kasar. Nah, karena apa? Hmm. Karena tadi kan misalnya gini, kelainan pada kulit termasuk tadi dia keloid itu berarti kan kulitnya menjadi kasar, kemudian ada pertumbuhan Hmm. yang abnormal di kulit, nah gitu. Nah, tadi kan kita udah Hmm. bicara tuh, ya, apa aja sih yang kita butuhkan untuk kulit itu tetap sehat, tetap Ya. elastis gitu. Nah, ya kan? Nah, itu kan kita udah bicara tadi isinya di Subarashi dan Utsukushi gitu. Nah, jadi Ya. kalau misalnya tergantung dari perkembangan keloid itu sendiri, jadi mungkin jangan berharap misalnya yang satu keloidnya tipis sekali, kemudian yang satu tebal sekali gitu. Walaupun sudah Hmm. bolak-balik dioperasi karena dia memang berbakat keloid, dia tetap muncul lagi. Itu dua orang itu tidak bisa kita compare gitu. Nah, Hmm. jadi memang kalau ada beberapa pasien yang memang keloidnya itu dia tidak berbakat keloid hanya karena misalnya luka operasi apa namanya luka operasi seksio sesar misalnya Hmm. banyak yang mengalami kulitnya perubahannya menjadi lebih halus, lebih lembab gitu Ya. sehingga si si apa keloid tadi dapat memudar. Jadi lebih rata lah ya, Dok Ya, ya, gitu ya ya. lebih rata, Hmm. ya lebih rata. Ya. Eh, Hmm. Dok, jadi flek karena usia atau matahari bisa hilang dengan Suba Utsu, Dok. Menjelang Oke, umur 50, flek mulai muncul semua, terutama di pipi. Nah, oke. bisa nggak sih, Nah, Dok, kalau Suba Utsu kalau bersihin flek? Oke, kalau Suba Utsu bersihin flek itu bisa karena di dalamnya tadi kita bicarakan ada antioksidan yang kuat, kemudian dia juga di dalamnya ada glutathione yang untuk kulit, Hmm. kemudian belum lagi beberapa mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh kulit itu tercukupi di antara kedua ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya satu lagi adalah pakai sunblocknya sudah benar belum? Tuh. Hmm. Karena flek itu temannya matahari, ya. Oh, Iya, jadi flek itu biasanya pasti temannya. dia
terpapar matahari gitu ya, Iya, Dok ya. jadi Jadi gini, makanya muncul flek. muncul flek. Jadi makanya kita harus melindungi kulit kita itu baik di wajah maupun di tubuh, di seluruh tubuh itu Mm, dengan misalnya menggunakan sunblock, kemudian mm, mengulang penggunaan mm, sunblock ya. Nah, kalau mm, saya itu misalnya ini kan sunblock misalnya katakan SPF 30, SPF 50, mm. kita bisa mengulangnya itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Ya, karena usia Oke. sunblock itu ada. Usia Oke, sunblock itu sehari ada. 3 kali ya, Dok ya itu ya. Walaupun SPF-nya udah Iya. 50 ya. Iya, karena kalau kita mau bagi-bagi, kalau kita mau Mm, ngikutin literatur, itu dia hanya, misalnya SPF 50 itu katakanlah, dia hanya melindungi sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Kan nggak mungkin kerjaan kita, mm, apa namanya, mengaplikasikan terus-terusan setiap saat Iya. seperti Heeh. itu. Jadi, jadi kalau kita bagi, berarti kan dia kan logikanya begini, 2 sampai 3 Mm, jam dia melindungi. Katakanlah dia 3 jam melindungi. Satu hari itu ada mm, 12 jam, ya kan? mm. Ya. Maaf, 2 sampai 4 jam dia 24. melindungi. Gini, Eh, selama gim- matahari bersinar Oh, oke, itu matahari 12 bersinar jam. 12. Oke. Mm-mm. Oke, Mm, dia melindungi itu kurang lebih 2 sampai 4 jam, ya kan? Nah, kemudian mm-mm. kalau misalnya kan dia ya kan kita nggak mungkin kalau kita bagi dalam 12 jam itu berarti minimal 3 kali kita harus mengoles, Iya. ya. Pagi, siang, dan sore gitu. Mm-mm. Oke, jadi Jadi itu saya logikanya flek di juga situ. harus dibantu ya. Dan Ya. kita sebenarnya di produk dan Mhm. dan selain kulit muka, kulit badan juga pakai nggak, Dok? Tapi ya paling Saya penting pakai. kulit Mhm. kulit kulit muka Jadi ya. jadi gini, kalau misalnya kulit badan itu nanti perlindungannya itu misalnya kalau yang suka menggunakan pakaian yang tertutup, perlindungannya kan bersifatnya fisikal kan. Fisikal itu berarti kan dari Mm, pakaian gitu. Tetapi kalau mm. misalnya menggunakan pakaiannya terbuka, bagian yang terbuka harus dilindungi dengan penggunaan sunblock gitu. Oke, oke. Ini ada apa lagi ya? Coba Dok kita pilih. Kita pilih. eh Izin tanya dok, kulit yang sensitif terhadap gigitan nyamuk atau Mhm, gatal, walau tanpa mhm. digaruk akan membekas dan bekas hitam tersebut lama hilangnya. Banyak yang bilang kalau itu karena darah manis. Secara klinis, apakah ini ada kaitan dengan permasalahan dari organ dalam tubuh? Bagaimana dengan peran Subautsu untuk kondisi di atas? Terima kasih. Nah, ini jadi Usianya inget berapa nih ya? temennya. Anakku juga ada yang gitu yang apa kakinya mungkin hitam semua totol-totol gitu dok. Nah, itu biasa digigit Usianya nyamuk berapa ya? tapi usianya berapa ya Bu ya? Ini dari Nenik S. Usianya Tidak disebutkan. Oke, baik. nggak Jadi disebutkan jadi di gini. sini. Jadi kadang gini, pemicunya misalnya hanya digigit serangga, kemudian dia Hmm. lukanya terus lukanya itu 25-an sembuhnya dok, 25. Oke, 25-an. lukanya sembuhnya menjadi tidak baik atau menghitam, itu biasanya karena kadar gulanya tinggi. Coba dicek. Wow, kadar gulanya tinggi. Bisa dicek kadar Ya, gulanya, Bu ya Neni. bisa Ada bisa dicek yang dulu kadar 25-an, gulanya ada yang tinggi. 50-an. Mm. Jadi ternyata Makanya pada uh-uh. makanya dia mungkin belum masuk kategori diabetes, tetapi kadar gulanya sudah tinggi gitu. Makanya pada orang-orang yang Hmm. dengan diabetes kan lukanya lama sembuh karena kadar gulanya Oke. tinggi. Nah, saya baru teringat tuh sensitivitas. Nah, ini kabar baik nih, kabar baik buat Ya. kita. Sebentar. Mm-mm. Jadi di dalam hikari, ini kita bicara hikari. Ini kita kasih Hikari. bocorannya Dok, sedikit uh, ya. Kita boleh nggak kasih bisa bocorannya share? sedikit. Dokter Kiki bisa share screen nggak yang Hikari yang kemarin di share Angga? Oh, Mau di share handphone itu? satu lagi. Enggak Oh, apa-apa. Itu oh, nanti oh, oh, bukan. ini kita Oh, itu nanti. jadi itu nanti nggak Hmm. apa-apa. Itu nanti di launching. Ini cuman kita kasih bocoran sedikit sebentar ya, Ada Mama. bocoran Sebentar. kan nih Oke. teman-teman preview sedikit untuk produk Hikari. Apa tuh dok terkait Contohnya dengan gini. sensitivitas? Heeh. Sensitivitas namanya sensorik terganggu. Nah, sensorik terganggu ini sepertinya jadi gini. Kalau nanti manfaat Subara Hikari itu salah satunya ada untuk ADHD, ada autism, kemudian ada speech delay, dan ada sensorik terganggu. Nah, sensorik terganggu ini gini, otak memproses, misalnya kita dapat sentuhan ringan, tetapi otak memprosesnya itu sangat terlalu berlebihan. Terlalu Mm-mm. berlebihan. Nah, katakanlah misalnya kita digigit nyamuk sedikit saja, tetapi Iya. karena kita mengalami sensorik yang terganggu, itu rasanya gatal banget sampai kita Hmm. menggaruknya itu sampai luka. Buka. Nah, di sini salah satu manfaat ataupun misalnya gini, ada orang yang saya pernah menemukan nih, ada orang yang pakai pakai pakaian, semua pakaian yang Hmm. dipakai dia katanya gatal. Pakai pakaian apa sorry dok?
semua pakaian yang dia pakai dia katanya gatal, gatal Semua, gitu, semua gatal. pakaian. Oke. Iya, semua pakaian. Saya pernah ketemu tuh orang seperti itu. Nah, kalau waktu dulu kami menyebutnya dia cuma sensitif kulitnya gitu. Nah, ternyata Hmm. ini tidak serta-merta hanya berhubungan dengan kulit, tetapi Hmm. juga dengan otaknya menerjemahkan. Kan tadi kita bicara tuh Hmm. kulit itu salah satunya indera peraba, Betul. ya kan? Hmm. Nah, begitu diraba kulit itu cuma biasa aja, cuman karena dia Ya, mengalami gangguan sensorik pada otaknya, ya. jadi otak itu menerjemahkannya secara berlebihan. Oke. Paham ya? Nah, secara Hmm. berlebihan. Nah, di sini nanti hikari itu bisa membantu. Nah, gitu. Oh, masalah Bisa jadi tadi, oversensitivitas. Hmm. ya, oversensitivitas. Jadi bisa saja tadi itu sebenarnya gigitan serangga yang biasa, ya, yang biasa yang Hmm. nggak terlalu gatel. Cuman karena dia Hmm. disalahartikan, diinterpretasikan otak tuh secara berlebihan, akhirnya Ya. terasanya gatal banget gitu. Hmm. Hmm. Akhirnya digaruk Oke, sampai ini. berarti Nah, nanti seperti harus itu. minum hikari juga ya. Kalau tadi Ya, mungkin ada kondisi kulit bermasalah yang ya. tadi gitu ya. Nah, mungkin minum hikari siapa tahu jadi terbantu karena tadi ya mungkin ada masalah oversensitivitas. Nah, jadi dengan Ya, hikari bisa terbantu teman-teman ya. Wow, luar biasa ya. Berarti ada pengaruh juga ya, ya. Dok ya, ke kulit Ada ya. pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya ke kulit Nah, gitu. kalau selama ini kan kita Nah, cuma tahu buat mata, otak, syaraf, tapi ternyata tadi karena iya, masalah sensitivitas itu ya ujung-ujungnya iya, syaraf ya. iya, Nah, kalau syaraf kan, syarafnya tadi oversensitivitas, oversensitif, mm. sorry ya, kita garuk Iya, berlebihan, nah itu kan jadi nah, bermasalah juga ke nah, kulit. Nah, jadi kalau nah, syarafnya benar, mm, tadi mm, sama hikari mm, otomatis mm, ya kulitnya siapa tahu iya, lebih terawat, lebih iya. nggak mudah digaruk gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara tuh bahwa kulit itu adalah Ya, jendela gitu, adalah cerminan ya, gangguan yang ada di luar. Tadi kulitnya ya. sebenarnya dia menerima sensori itu misalnya katakanlah gigitannya biasa aja gitu, biasa aja, Hmm, nggak terlalu yang hmm, gatal banget. Cuman karena ya. ada kelainan di otaknya, dia di otak dia Ah, menerjemahkannya itu secara berlebihan, artinya dia ngerasa ini gatal banget sehingga yang jadi korban itu si kulit. Sementara yang iya. salah tadi bukan kulit gitu. Oke, Nah, ini nah, tes ini bisa tuh. dilakukan ini sih. Contohnya gini, ini bisa dilakukan pada orang misalnya gini, kita memakai misalnya ini yang paling gampang ya. Kalau ada orang yang Ya, ngerasa pakaian yang dirasa dipakai dia itu gatal, kita bisa mm, menggunakan kita bisa mengetes pada beberapa orang, kita pakai pakaian tersebut, apa yang kita mm, rasakan. Nah, kalau mm, misalnya kita ngerasa nggak gatal, dia ngerasa gatal, artinya memang dia sensoriknya mm. terganggu. Oke, Gitu. oke, 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 oke. Angga, kita punya waktu berapa lama lagi ini, Angga? Udah jam 8:30. Jadi tadi udah dibocorin juga tuh sama Dokter Kiki preview Hikari, Ya, ternyata ada pengaruhnya juga karena ya, tadi ke syaraf, bisa jaga ya. kesehatan kulit juga. Iya, sensor terganggu benar. Nah, Mana Angga? jadi Angga, ngomongin gatal saya kok malah jadi Yes, ikut. Ci. ya. Nggak, Aduh. kita punya waktu berapa lama lagi? Tadi udah terakhir dibocorin sama Dokter Kiki bahwa Hikari nanti pengaruhnya juga ke kulit juga tuh. Karena tadi Eh, ada ada sensori kasus terganggu. oversensitivitas. Nah, kalau Yes, dibenerin sama Hikari, jadi bisa lebih aman nih kulit kita nih. Ini aman, kulitnya nggak jadi Dokter Kiki korban. semacam kayak tukang terawang ya. Saya kemarin dok, ini bener ya dok. Ini Iya, enggak ada dok. Tapi iya. kemarin kan saya lihat ada uji klinisnya beberapa. Jadi dibagi ada satu lagi kan kita untuk mata dan otak Hikari ya. Terus Iya, iya. ada satu lagi uji klinis dibagi gitu dok. Uji klinis yang tidak berhubungan dengan mata dan otak. Ada kulit dok, benar banget. Memang, Wah, memang. padahal kita dapat bocoran Benar-benar. dari Angga ini ada buat kulit ya dok ya. Tapi Dokter Enggak, Kiki kan saya jadi spesialis. cuma bocorannya ini cuma kertas ini doang. Nah iya. Kelihatan. Kita kan kasihnya cuma itu ya dok ya. Benar. Cuma Iya. ini doang. Kemarin Cuman saya lihat ada kulit, ada untuk iya. elastisitas kulit, fleksibel kulit, ada yang kulit Nah, lebih Dan cerah dan lain-lain. dan beneran ini selama ini slide ini saya kalau lihat di banner dikasih yang banner-banner itu saya nggak pernah terbaca nih sensori terganggu ini, saya nggak pernah terbaca. Pasti saya bacanya itu kelewatan ADHD, autis, demensia, Alzheimer udah. Tadi bener-bener gitu kemarin bener-bener ngebaca satu-satu. Oh, kok ada sensori terganggu ya? Berarti kan bisa untuk kulit juga. Gitu. Yes, iya. oke, Ada hubungannya mantap. ke kulit. Oke? Itu ya udah bocoran ya. Iya. Oke, bocoran. Iya, jadi ini bocorannya aja kayak begitu. Berarti kan akan ada banyak lagi kejutan-kejutan yang nanti teman-teman bisa Kejutan-kejutan dapetin yang pas di sana ya. lain-lain. Iya. Apalagi yang Iya. gratis-gratis. Oh, Pak Ernest paling suka gratis-gratisan kan. Yes, Nah, nyesel banget teman-teman kalau yang tuh. gratisan.
Ada door prize ya, Ga, Oke. nanti. Jadi Iya, teman-teman Ada harus door. datang. Nggak, kalau door Dapetin, prize gini, Ci. Kalau door ya prize itu gimana? kan beberapa aja gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau Pak Ernest nih kan biasanya yang kayak kemarin yang terakhir itu aja dia bagiin di lift barang itu kan apa segala macam. Nah Iya, ini iya, saya nggak yang tahu nih datang. idenya dia apa lagi nih. Kita nggak ada yang Oh, bocorin soalnya. oke. Rahasia berarti ya, Kayaknya sampai Angga aja nggak dikasih Itu tahu. bangun. untuk hostnya Iya, malam ini rahasia. kayaknya. Untuk hostnya malam ini kayaknya itu. Yes. Untuk Nah, partisipannya oke. kayaknya. Partisipan. Dan Oke. ini ada satu lagi, kulit sekitar kuku kaki saya sering tebal dan kapalan walau rajin pakai lotion dan harus gimana. Oke, ini adalah termasuk pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi, kapalan itu bukan hanya dipengaruhi oleh kelainan kulit itu sendiri yang akhirnya dia tumbuh menebal, tetapi juga karena tekanan atau pressure. Ganti sepatu. Ya, ganti sepatu. Ya, ini juga kasus kalau ini karena orang luar negeri itu, orang-orang Amerika itu adalah termasuk yang paling banyak ini saya lihat di penelitiannya adalah orang Amerika karena mereka itu hobi olahraga dan berjalan jauh ya, hiking, walking itu jalan. Nah, itu sangat bermasalah sekali dengan sepatu. Bahkan sepatu yang salah satu merek sangat terkenal ya ada di Indonesia, nggak perlu saya sebut mereknya, itu juga menjadi salah satu yang mereka jadikan kambing hitam. Karena bantalannya itu tidak sesuai dengan anatomis kaki mereka. Ya. Nah, jadi kalau memang ini bermasalah, katanya sering kapalan di kaki tebal, walaupun rajin pakai lotion, perhatikan perhatikan Sepatu, bantalan tekanannya. sepatu. Ya, sepatu, bantalan sepatu atau sendal. Dan saya itu punya di jari kelingkingnya kaki. Ya, jari kelingkingnya kaki, akhirnya saya harus ganti sepatu yang lebih satu nomor lebih tebal biar dia tidak mengalami tekanan terus-menerus. Kalau dia mengalami tekanan terus-menerus, dia akan tumbuh overgrowth seperti itu. Oke, ini salah satu sedikit tips buat teman-teman. Oke. Gimana, Kak? Kita udah 8:30. Iya, nggak Mau apa-apa, Ci. lanjut? Udah 8:30. Kayaknya ini kan gini, Ci. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya mau lanjut, saya pasti mau lanjut. Teman-teman juga pasti mau lanjut. Cuman ini kan kita nggak pakai materi slide, Ci. Ini kan kita full ngobrol. Kayaknya sih lumayan kering juga ya. Kayak saya lihat nih Cilabi sama Dokter Kiki ada di sini. Minum dulu. Tuh, ya kan. Lumayan kering juga ya kalau ngobrol-ngobrol karena benar-benar semuanya kan full ngobrol, nggak ada yang baca sama sekali. Mungkin baca kayak Dokter Kiki, baca artikel atau baca bahan punya doang gitu loh. Jadi kayaknya menurut saya kita sudahi aja biar orang juga ada penasarannya. Soalnya kalau semakin lama cara gini, ntar Hikari semuanya semakin kebuka, ntar acaranya nggak ada yang datang. Iya, kita nggak punya rahasia lagi ya. Oke. Yang ketawa-ketawa ngarep nih semua nih. Yang ketawa-ketawa semuanya ngarep juga sekarang. Jadi, untung gue nggak beli tiket nih kemarin. Udah nih, gue dari Zoom aja gitu kan. Tambahin lagi dong tiket untuk Hikari nih, Kak. Ada request tuh dari Rina. Ci dan Ko tambahin. Wah, ini mintanya Cilavina bukan kan ke datang saya. kemarin yang ke Grand Elope. Itu kan pengalaman, ya kita bisa bilang itu pengalaman nggak mengenakan lah ya, Ci ya. Kayak begitu ya. Iya, Nah, benar. sekarang nih, kapasitasnya kalau yang saya nggak tahu mungkin ada yang gereja di sana juga atau yang apa, itu kan kebetulan NLW itu gereja ya teman-teman di Living World. Betul. Ya jadi di sana itu kapasitasnya memang sudah segitu, nggak bisa ditambah. Satu, karena nggak ada tempatnya. Yang kedua, karena kita baru pertama kali bikin acara di situ, kita nggak mau dipandang jadi kayak, wah ini dulu pernah ada MLM nih bikin acara di sini, wah AFC nih, ini kayak begini, ntar sana sini kepenuhan atau kita nggak mau juga ada kayak begitu. Betul. Jadi nggak bisa ditambah sama sekali sih. Kemarin itu memang udah 1.500. Kemarin itu saya ada tambahin, bahkan saya yang tambahin itu cuma 20 orang. Jadi 1520. Saya tutup tarik sistem itu tiket semuanya pembelian itu 1.520 tiket. Itu di luar manajemen, di luar Pak Ernest, Bu Helen, Pak Mike dan Bu Pipi, Niko dan lain-lain itu di luar itu. Jadi menurut saya kalau udah nggak bisa ditambah sih kayaknya. Itu udah sangat sulit dan sangat-sangat nggak mungkin. Oke, berarti nggak bisa tuh Bu Rina ya. Jadi daripada nanti kita kejadian apa ya kayak kemarin desek-desekan kan nggak nyaman juga ya. Pernah, ada Zoom. Nanti saya bikin kan Zoom. Terus saya udah ada hire, Zoom ya. ada campersnya itu. Jadi nanti live cam-nya itu saya nggak bikin di tengah. Kayak biasa kan di tengah. Ini live cam-nya itu benar-benar kayak TV, kiri kanan.
Tenang aja, jadi Oh, teman-teman ntar oke. enak lihatnya. Nah, jadi yang nggak kebagian tiket ya, yang ada di luar negeri, luar kota yang nggak bisa datang, nanti ada siaran langsungnya ya. Jadi jangan sedih Mhm. dulu ya. Nah, nanti tapi gimana tuh untuk pemesanan produknya masih nanti ya dibocorinnya ya? Pemesanan produknya itu nanti jadi ya ini bocoran ya teman-teman, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Hmm. Jadi pemesanan produknya itu kita nggak kayak biasanya. Jadi nanti pasti di selama acara kan acara kita 3 jam ya. Acara kita Hmm. 3 jam pasti nanti di sela-sela mungkin di jam kedua atau di jam keberapa apa segala macam gitu nanti baru diumumin sama Niko langsung mungkin atau sama Pak Ernest atau sama Pak Mike langsung ya teman-teman sekarang sudah bisa order Hikari. Saya dari situ langsung buka di sistem semua teman-teman bisa order khusus untuk yang datang aja karena kita lagi generate sistem dulu sekarang akan membaca teman-teman yang datang yang beli tiket itu yang bisa. Heeh. Oh, jadi yang bisa order Tapi bukan produk by cuman tiket ya yang Ci ya, karena kan banyak kayak Cilavina ini mungkin beli 10 tiket, artinya masa cuma Cilavina doang heeh. yang bisa gitu kan, nggak begitu. Jadi nanti Iya, pas heeh. datang itu kita registrasi ulang, kan nanti kita akan didata ulang. Baru dari situ ketahuan tuh, ya ini siapa nih username yang datang nih. Jadi bukan dari berdasarkan Oh, jumlah tiket gitu. oke 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 oke. Jadi lebih Iya, fair jadi lah kayak untuk yang datang kan iya, bisa beli gitu loh. Dan kemarin iya itu iya saya iya. ada yang nanya juga tentang limitasi pembelian Hikari. Saya Mm-mm. belum dapat info sejauh ini untuk limitasi, yang artinya berarti nggak ada limit gitu kan. Hmm. Sementara Oke saya oke nggak tahu oke. nih. Ini belum ada info sih. Jadi saya juga nggak Hmm. bisa bilang nggak ada limit. Saya nggak bisa bilang ada limit juga berapa. Itu ya teman-teman Hmm. ya. Nah, dari Bu Ewin, berapa maksimal ordernya untuk per username nggak ada limitasi tadi, Mbak Ewin? Belum ada limitasi ya nggak yang Kalau sebentar. untuk Mbak Ewin udah beli Ruby aja lah, 2 aja udah, jangan banyak. Buat apa Mbak Ewin? Mbak Ewin katanya kasih yang lain. Udah Ruby aja Mbak Ewin satu, Pak Firdaus satu, udah. Jadi Udah ya. jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Pada datang kalau 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 ketinggalan saya. Nah, ya oke teman-teman, apalagi kita kenapa buka di Tangerang itu juga ya karena kita tahu domisili selain banyak di Jakarta banyak di Tangerang ya. Terutama Cilavina Yes, juga di Tangerang kan Ci. Deket ya betul. jadinya. Terus Iya, kebetulan GM kita juga tinggal nyebrang doang sebelumnya ya kan udah itu aman banget hidupnya. Ya iya. udah dulu enak aksesnya enak lah pokoknya. Jadi teman-teman buat yang belum pernah ke sana, menurut saya aksesnya enak, aksesnya Iya, mudah dan gampang lah karena mall juga kan. Kan kita Grand LOP iya, biasanya juga di mall kan. Ini juga Grand Launching kita ada di mall juga. Oke, kayaknya itu betul. aja mungkin Ya, Cilavina dan Dokter Kiki. Terima kasih Ya, untuk thank you. sharingnya, untuk beduknya ya. kali ini. Thank you. Sama-sama Parkirnya Angga. susah. Wih, parkirnya Ya, susah. Ya, sama-sama. coba izin ke Niko deh. Pak Niko, saya boleh nggak parkir di depan rumah Pak Niko? Terus saya coba kalau berani, saya sih nggak berani. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Oke. Cilavina Thank you. dan Dokter Kiki untuk waktunya. Thank Semoga you. nanti kita bisa isi beduk-beduk lainnya lagi ya, Ci, Siap. Dok ya. Thank Iya, you. siap Angga. Ya, dan mungkin Terima nanti Ya, kasih kita thank ada guys. you. acara di hari berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat Thank malam. you. Ya, Sampai jumpa di hari Sabtu ya. Kita Sabtu 17-an, ya. tapi tetap nanti saya akan adain seminar Seminar kesehatan juga. kesehatan. Sip. Ya. Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you, dokter. Thank Thank you. you Thank you, Mas semuanya. Angga. Thank you Thank Angga. you, Thank you Mbak Dr. Vin. Kiki. Thank you, Mbak Vin. Thank you. Ya, Bye. bye.